Bab 366, Lucong yang ulet. Setelah mendengar harga ramuan obat, hati Zhang Xuan hancur. Setelah menghabiskan sepanjang malam upaya untuk mendapatkan 3 batu roh, dia hanya berhasil mendapatkan cukup uang untuk membeli ramuan obat. Ini perampokan. Apakah menurut Anda mudah bagi saya untuk mendapatkan batu roh? Apakah Anda semua harus pergi sejauh itu? Sambil memegang kuasnya, Zhang Xuan menunggu untuk waktu yang sangat lama, tetapi pihak lain tidak menjawab sama sekali. Jelas, dia tidak punya pertanyaan lain. Pelit. Untuk berpikir bahwa dia masih apoteker bintang 4, itu hanya sejumlah kecil uang. Gober, melempar sikat ke samping, Zhang Xuan berteriak. Apa-apaan ini? Bukankah Anda seorang apoteker bintang 4? Bukankah Anda seorang tokoh besar di Myriad Kingdom Alliance? Bahkan tidak mau menyisihkan 3 batu roh, saya belum pernah melihat seseorang yang kikir seperti Anda. Orang kikir, Mu Yang Feng dan apoteker Hong gemetar. Saudaraku, kaulah si Skroge, oke. Karena pihak lain tidak memiliki pertanyaan, dia tidak mungkin memberikan batu roh kepadamu secara gratis. Untuk memarahi apoteker bintang 4 yang pelit dan goblok, Anda mungkin satu-satunya di seluruh kerajaan. Pemimpin persekutuan Liu, kami akan mengambil batu roh dari kantor pusat sebagai kompensasi untuk ramuan obat. Saya akan menyiapkan sisanya untuk Anda sekarang. Takut pihak lain akan melakukan hal-hal ekstrim sekali lagi, Mu Yang Feng buru-buru berkata dan pergi. Pemimpin persekutuan Liu ini memang orang yang memiliki kemampuan hebat, tetapi nyalinya terlalu besar untuk ditanggung oleh Mu Yang Feng. Mu Yang Feng selalu menghadapi apoteker tingkat yang lebih tinggi dengan sangat hormat. Namun, pihak lain tampaknya tidak peduli dengan hierarki sama sekali, melontarkan kritik tanpa ragu sedikit pun. Mu Yang Feng takut dia akan mati karena syok jika dia tetap di sini. Saat apoteker Hong Yun dan Jiang Chen hendak pergi, pemuda itu menoleh untuk melihat mereka dengan senyum cerah. Dengan mata bersinar, dia bertanya, Gober itu bahkan tidak berani mengajukan pertanyaan begitu mereka mendengar bahwa mereka perlu membayar, bagaimana dengan kalian berdua? Jangan ragu untuk menembak. Selama Anda memiliki batu roh untuk membayar, saya akan menyelesaikan masalah apapun yang Anda miliki. Kami tidak punya ketakutan, wajah mereka menjadi pucat. Mereka dengan cepat berjabat tangan. Tidak ada pertanyaan. Lalu, apa kalian semua sakit? Aku bisa mengobatimu juga, Zhang Xuan melanjutkan. Petik 2, petik 2. Apoteker Hong Yun dan Jiang Chen. Efisiensi guild apoteker adalah salah satu yang harus dilihat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka telah mengumpulkan semua ramuan obat yang diperlukan untuk menempa pil yin dingin. Setelah mengkonfirmasi berulang kali bahwa keduanya tidak memerlukan perawatan apapun, Zhang Xuan mengikuti di belakang Mu Yang Feng dengan ekspresi menyesal, dan tak lama kemudian, mereka memasuki salah satu kamar penempaan pil yang disiapkan untuk apotek di guild. Kuali terbaik ada di sini, dan formasi juga didirikan di sekitarnya. Bahkan jika ledakan kuali terjadi, operasi serikat tidak akan terpengaruh sama sekali. Pemimpin persekutuan Liu, apakah kamu yakin, kamu ingin aku memalsukannya? Melihat ramuan obat dan kuali di depannya, apoteker Mu ragu-ragu. Pil kelas 4 juga dikenal sebagai pil spirit. Bahkan jika seseorang tidak menyimpannya di dalam kotak batu giok, itu akan menyerap energi spiritual dari dunia secara otomatis, sehingga mencegah kualitasnya memburuk seiring waktu. Legenda mengatakan bahwa seseorang pernah menggali pil tingkat ini dari makam kuno, dan meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pil tidak hanya tidak kehilangan keefektifannya, mereka bahkan menjadi lebih kuat. Beberapa pil di tingkat formasi mencapai kekenyangan dan bahkan kesempurnaan. Pil jenis ini tidak hanya memiliki permintaan tinggi pada keterampilan menempa pil, tetapi juga membutuhkan kultivasi yang unggul. Jika tidak, jika sesuatu muncul dan ledakan kuali terjadi, sangat mungkin mengakibatkan kematian seseorang. Meskipun pemimpin persekutuan Liu telah meminta bantuannya, Mu Yang Feng tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Nanti, ikuti saja instruksiku dengan ketat. Kamu tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Pada saat ini, wajah Zhang Xuan benar-benar muram. Setelah menelusuri buku-buku di guild, Zhang Xuan memahami kesulitan menempa pil kelas 4. Meskipun dia mampu memperbaiki semua kesalahan dalam proses penempaan melalui Library of Heaven's Path, itu masih merupakan tugas yang sangat sulit untuk membuat Zhongxi berhasil memalsukan pil kelas 4. Baik, meskipun mengetahui risiko yang datang dengan menempa pil kelas 4, apotekermu juga tahu bahwa ini adalah pengalaman yang berharga. Bahkan jika dia gagal dalam menempa, itu pasti akan membantu membawa keterampilan penempaan pilnya ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, dia tidak ragu lama sebelum mengatupkan rahangnya dan menyetujuinya. Pemuda di hadapannya telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Jauh di lubuk hati, dia sudah mengembangkan kepercayaan yang mendalam untuk kemampuan pihak lain. Jika dia menolak kesempatan ini hari ini, dia tahu bahwa dia akan menyesalinya seumur hidup. Kalau begitu mari kita mulai. Mu Yang Feng bermeditasi sejenak untuk mencapai kondisi prima sebelum berjalan maju ke kuali. Dengan sedikit lambaian tangannya, nyala api menyala di bawah kuali. Sion Kion Kiong. Di bawah panas yang hebat, kuali mulai berubah menjadi merah. Tambahkan bunga alfalfa. 2 napas setelahnya, tambahkan rumput motherwort. 14 napas kemudian, tambahkan daun cold frost. Zhang Xuan mulai mengeluarkan instruksi tanpa henti.
Mu Yangfeng mengikuti semua instruksi Zhang Xuan dengan ketat, tidak berani membuat kesalahan sedikitpun. Hualala, ramuan obat dilemparkan ke dalam kuali satu demi satu, perlahan-lahan menyatu satu sama lain di bawah panas kuali. Di luar ruang penempaan pil. Untuk mencegah interupsi keduanya, apoteker Hong Yun dan yang lainnya tetap berada di luar. Apakah menurutmu, mereka akan berhasil? Petik 2. Setelah beberapa saat, Jiang Chen bertanya. Aku juga tidak tahu, tidak mungkin bagi orang lain, tetapi pemimpin persekutuan Liu ini tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Apoteker Hong Yun menggelengkan kepalanya. Sampai sekarang, dia masih belum bisa mengukur kemampuan Liu Cheng sepenuhnya. Saat meminta formula pil di Wall of Pill Formulae, dia mampu memecahkan pertanyaan yang bahkan membuat apoteker bintang 4 bingung di sisi lain dinding, membuat pihak lain terikat lidah. Kemampuannya jauh di luar imajinasi. Memang, Jiang Chen merasakan kekalahan. Dia adalah putra dari Paviliun Master Jiang, dan dia juga dianggap sebagai seorang jenius. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Mo Hongyi dan Mo Yu, tapi dia dianggap sebagai salah satu jenius paling berbakat di antara rekan-rekannya. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia kalah dari dua monster itu dalam hal bakat, dia bisa mengejar mereka melalui kerja keras. Namun, ketika dia bertemu Zhang Xuan dan pemimpin persekutuan Liu, dia menyadari bahwa ada perbedaan besar di antara para jenius juga. Meskipun menjadi seorang dokter, pemimpin persekutuan Liu sebenarnya berusaha untuk menginstruksikan apoteker bintang 2 untuk memalsukan obat kelas 4 hanya melalui pemahamannya tentang tanaman obat. Dia merasa seperti jika dia memberitahu siapapun tentang hal itu, yang lain pihak hanya akan berpikir bahwa dia adalah orang gila. Namun, terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, keterampilan menempa pil apoteker Mu pasti akan meningkat pesat. Faktanya, dengan pengalaman ini, tidak sepenuhnya mustahil baginya untuk menjadi apoteker bintang 4. Apoteker Hong Yun merasa sangat menyesal. Bahkan jika penempaan pil ini gagal, hanya pengalaman itu sendiri yang akan memungkinkan keterampilan penempaan pil apoteker Mu mencapai tingkat yang sama sekali baru. Selama dia membangunnya, itu hanya masalah waktu sebelum pihak lain melampaui dia. Dia sudah bisa melihat kursi pemimpin serikat jatuh ke apoteker Mu dan bukan dia. Jika bukan karena kesombongannya, kesempatan ini mungkin miliknya. Sungguh sangat disayangkan. Namun, peluang hanya muncul sekali, dan waktu tidak dapat diputar kembali. Tidak peduli seberapa berat penyesalan yang membebani hatinya, semuanya sudah terlambat. Di sebuah ruangan kecil di Akademi Tianwu. Lu Chong yang telanjang perlahan membuka matanya. Menggunakan handuk untuk menyeka keringat yang menetes dari tubuhnya, dia menghembuskan seteguk udara keruh. Ini sudah keempat kalinya saya melihat botol bubuk obat, yang masih lebih dari setengahnya. Lu Chong ragu-ragu. Guru berkata bahwa kekuatan saya akan mencapai batas saya setelah 5 kali. Jika demikian, bubuk obat akan menjadi tidak berguna. Dalam beberapa pelatihan terakhir, saya dapat merasakan bahwa keefektifannya semakin buruk. Kemungkinan besar, setelah yang kelima waktu, kekuatanku hanya akan mencapai tingkat puncak alam Tongsuan. Masih akan sulit bagiku untuk membalas dendam. Petik 2. Lu Chong menggertakkan giginya. Liu Laoshi pernah mengatakan kepadanya bahwa itu akan memakan waktu sekitar 5 kali sebelum dia berhasil mengolah tubuh racun. Karena itu, dia telah berkultivasi dengan gigih dalam beberapa hari terakhir. Begitu dia pulih, dia akan segera melanjutkan pelatihannya. Melalui tekadnya, kekuatannya tumbuh dengan cepat. Namun, masalah juga segera menjadi jelas baginya. Efek dari bubuk racun itu perlahan melemah. Kali sebelumnya, peningkatannya sudah kurang dari setengah dari sesi pertamanya. Dia bisa memperkirakan bahwa tidak akan lama sebelum bubuk racun menjadi benar-benar tidak efektif. Karena ini, aku harus menggunakan semua bubuk racun sekaligus. Petik 2. Kegigihan melintas di matanya. Mengikuti instruksi gurunya dengan ketat, botolnya seharusnya masih setengah penuh pada saat dia menyelesaikan 5 sesi. Karena efek dari sesi kelima akan menjadi minimal, apa yang akan terjadi jika dia mencoba meningkatkan dosisnya? Untuk membalaskan dendamku, aku harus keluar semua. Petik 2. Lu Chong menggertakkan giginya, dan tanpa menggunakan jarum perak, dia menuangkan semua bubuk racun langsung ke titik akupunturnya. Mengoleskan sedikit racun pada titik akupunturnya melalui jarum perak dan mengoleskannya langsung ke kulitnya adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bahkan jika Zhang Xuan ada di sini, dia pasti akan berpikir bahwa pihak lain sudah gila. Ledakan, rasa sakit yang menusuk jantung tiba-tiba menyerangnya, dan vertigo yang hebat menyebabkan tubuh Lu Chong bergoyang dengan kuat. Aku belum bisa mati, aku harus membalas dendamku dulu. Ayah, ibu, dan kakak perempuan, aku akan membalaskan dendam kalian semua. Wajah-wajah yang familiar melintas di benaknya, dan Lu Chong melolong dengan marah. Dari seluruh klannya yang terdiri dari 137 anggota, hanya dia yang tersisa. Bagaimana dia bisa mati sebelum membalas dendam kepada mereka? Gugu-gugu-gugu. Racun mematikan meresap ke dalam pembuluh darahnya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa merobek seluruh tubuhnya. Jika ada yang namanya neraka, ini pasti dia. Dibandingkan dengan rasa sakit yang dia rasakan saat pertama kali bersentuhan dengan bubuk racun, penderitaan yang dia alami sekarang 10 kali lebih buruk.
Jika bukan karena toleransinya yang meningkat terhadap rasa sakit setelah beberapa hari terakhir menderita, dia mungkin bahkan tidak akan bertahan melewati satu napas pun. Meski begitu, dia merasakan rasa pusing yang kuat menyelimuti kepalanya, dan sepertinya kematian sedang membayangi dirinya. Guru memiliki harapan yang tinggi terhadap saya, ayah, ibu, kakak perempuan, dan yang lainnya masih menunggu saya untuk membalaskan dendam mereka. Tunggu sebentar, berteriak dengan gigih, Lu Chong menggigit lidahnya dengan erat. Darah perlahan menetes di sudut mulutnya. Selama 2 tahun terakhir, dia benar-benar diam saat berkultivasi seolah-olah hidupnya dipertaruhkan. Untuk apa itu? Terlepas dari rasa sakit dan risiko kematian, ia memilih untuk mengolah tubuh racun. Untuk apa itu? Selama musuhku tidak mati, aku, Lu Chong, tidak bisa mati. Ledakan. Setelah apa yang tampak seperti selamanya, rasa sakit itu akhirnya mulai memudar. Baru pada saat itulah kondisi mental Lu Chong mengendur, dan penglihatannya segera menjadi gelap dan dia pingsan. Sebelum dia pingsan, bubuk racun larut dalam gelombang Zenki yang sangat murni dan perlahan menyatu dengan tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat. Zenki ini adalah yang ditinggalkan Zhang Xuan di tubuh Lu Chong ketika Lu Chong bersumpah untuk tidak membocorkan teknik tersebut kepada orang lain. Jika bukan karena melindungi hatinya, tidak peduli seberapa kuat keinginan Lu Chong, mustahil baginya untuk selamat dari serangan racun mematikan. Untuk beberapa alasan, di bawah serangan racun mematikan, Zenki meresap ke dalam tubuhnya dan menambah kelenturan dan kekuatan otot-ototnya. Sama seperti itu, kekuatannya melebihi batas yang diperkirakan dari puncak ranah Tongsuan. Apoteker Hong Yun dan Jiang Chen menunggu hampir 2 jam sebelum ruang penempaan pil dibuka dan 2 sosok berjalan keluar. Mereka adalah apoteker Mu dan pemimpin persekutuan Liu. Pada saat ini, wajah keduanya pucat dan mereka tampak kelelahan. Keringat membasahi pakaian mereka, dan penampilan mereka tidak kalah rapi. Mungkinkah itu? Gedeng, setelah melihat penampilan keduanya, firasat buruk muncul di kepala mereka saat mereka bergegas ke duo. Bab 367, Mo Hongyi jatuh ke saluran kotoran. Bagaimana hasilnya? Apoteker Hong Yun melangkah maju dan bertanya. Keberhasilan. Mu Yang Feng kelelahan, tetapi kegembiraan berkelap-kelip di kedalaman matanya. Dia berbalik untuk melihat pemimpin persekutuan Liu dengan hormat. Setelah menempa di sampingnya, Mu Yang Feng akhirnya mengerti seberapa dalam pemahamannya tentang penempaan pil. Ini bukan level yang bisa dicapai seseorang hanya berdasarkan pemahamannya tentang tanaman obat. Meskipun dia telah mengikuti instruksi pihak lain dengan ketat, beberapa krisis masih terjadi selama proses tersebut. Itu bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena kultivasinya terlalu rendah. Kerajaan Tianwu adalah kerajaan yang cukup kuat, tetapi masih belum mampu memalsukan pil kelas 4. Untuk menempa pil, menjaga nyala api, serta suhu kuali, diperlukan Zenki. Ada berkali-kali penempaan pil hampir gagal karena penipisan Zenkinya. Jika bukan karena banyak pil generasi yang telah dia tempa selama bertahun-tahun, dia mungkin akan mati kelelahan saat itu juga. Setiap kali Zenkinya hampir habis dan krisis terjadi, pemimpin persekutuan Liu ini akan menggunakan cara yang tak terbayangkan tetapi sangat efektif untuk menyelamatkan situasi. Meskipun sepertinya kegagalan tidak bisa dihindari, dia menghasilkan keajaiban demi keajaiban, yang mengarah pada kesuksesan tertinggi. Seolah-olah dia bisa melihat situasi di dalam kuali dengan matanya sendiri, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencegah ledakan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang seusia pihak lain bisa memiliki pengetahuan yang begitu luas dan mendalam tentang penempaan pil. Seperti dugaan apoteker Hong Yun, dia telah belajar banyak hal melalui penempaan pil ini. Terlepas dari apakah itu keahliannya atau ketabahan mentalnya, dia telah mengalami pertumbuhan besar. Mungkin tidak akan lama sebelum dia berhasil memalsukan pil primer atau bahkan menengah kelas 3 secara mandiri. Keberhasilan. Melihat ekspresi kekaguman apoteker Mu, Hong Yun dan Jiang Chen juga menoleh untuk melihat pemimpin persekutuan Liu, tercengang. Untuk berpikir bahwa pihak lain benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima dengan mudah bahkan ketika melihatnya sendiri. Setelah penempaan pil Frigid Yin yang berhasil, tidak ada yang tersisa untuk dilakukan Zhang Xuan di sini. Setelah beberapa saat istirahat, Zhang Xuan mulai membantu Mu Sueshing memicu energi obat yang terakumulasi di tubuhnya. Apoteker Mu telah menyiapkan cairan obat sejak lama, dan Mu Sueshing juga telah mencapai kondisi puncak, memungkinkan Zhang Xuan untuk segera memulai perawatan. Menggunakan jarum perak sebagai media, Zhang Xuan memasukkan Zenki jalur surga ke dalam tubuh pihak lain. Begitu Zenki murni itu bersentuhan dengan energi obat yang terkumpul di dalam Mu Sueshing, seolah-olah percikan api telah bersentuhan dengan bensin. Api besar dinyalakan, dan energi besar mulai mengalir ke seluruh tubuhnya melalui meridiannya. Pilih pala, suara renyah, mengingatkan pada bambu yang meledak, bergema secara berurutan di seluruh tubuhnya saat banyak titik akupuntur dibuka. Mengetahui bahwa Mu Sueshing tidak akan berada dalam bahaya di bawah perlindungan cairan obat, Zhang Xuan mengucapkan selamat tinggal pada Mu Yang Feng dan meninggalkan guild. Setelah menemukan gang terpencil, dia menyamar sebagai Yang Xuan dan berjalan menuju kediaman. Pada saat dia sampai di kediaman, hari sudah larut malam. Beruntung Zhao Ya masih terjaga. Dia memberikan Frigid Yin Pil padanya dan menginstruksikannya untuk mengkonsumsinya sesegera mungkin. Setelah itu,
dia memberikan pedang yang diberikan Beast Tamer Wang kepadanya di Beast Hall. Pedang ini berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang dia patahkan, dan itu melengkapi disposisi Xiaoya. Setelah berurusan dengan berbagai hal ini, Zhang Xuan tiba-tiba merasakan gelombang kelelahan, jadi dia berbaring dan tertidur lelap. Sejujurnya, dia telah meremehkan kesulitan menempa pil yin dingin. Jika bukan karena pembaruan Instant Library of Heaven Spot yang memungkinkan dia untuk mengintip kekurangan penempaan, ledakan akan terjadi. Menjaga pikirannya bekerja pada kapasitas maksimum telah melelahkan tubuh dan jiwanya, menyebabkan wajahnya pucat. Sepertinya dia harus menghindari melakukan hal-hal di luar kekuatannya. Kalau tidak, dia mungkin akan mati karena kelelahan suatu hari nanti. Pada saat Zhang Xuan bangun keesokan harinya, matahari sudah terbit. Setelah istirahat yang baik, dia merasa direvitalisasi. Setelah bertanya kepada yang lain, dia mengetahui bahwa Zhao Ya telah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Karena itu, dia mendelegasikan beberapa instruksi kepada Sun Qiang sebelum meninggalkan kediaman ke Akademi Tianwu. Dia belum bertemu Lu Chong selama 2 hari, jadi dia merasa bahwa dia harus memeriksa kondisinya sekarang karena dia punya waktu. Guru, kamu di sini. Begitu Zhang Xuan mencapai pintu masuk kelas, Meng Tao segera bergegas menghampirinya. Apa yang salah? Zhang Xuan menatapnya. Meng Tao selalu menjadi orang yang tenang. Mustahil baginya untuk menunggu di pintu masuk kelas untuknya tanpa hasil. Guru, Sun Laoshi telah menunggumu sejak pagi, dan sudah 2 jam sejak dia tiba. Meng Tao dengan cepat melaporkan. Sun Cheng. Zhang Xuan terkejut. Bukan Mo Hongyi. Kenapa dia mencarinya sekarang? Berjalan ke kamar, dia melihat Mo Hongyi duduk dengan tenang di bangku di kelas, menyeruput secangkir teh dengan tenang. Kamu akhirnya di sini. Kamu benar-benar membuatku menunggu. Setelah melihat Zhang Xuan masuk, Mo Hongyi tersenyum pahit. Zhang Xuan memang luar biasa. Untuk lulus ujian guru Master Bintang 2, Mo Hongyi telah mengurung diri di kelas, tidak berani pergi sama sekali. Setiap hari, dia akan menghabiskan 8-10 jam melakukan pelajaran untuk membangun kepercayaan dengan murid-muridnya. Orang ini menghabiskan waktu kurang dari 1 jam di kelasnya setiap hari dan sering menghilang, namun, murid-muridnya masih tergila-gila padanya. Mereka bahkan sampai berkelahi dengan murid-murid, Zhang Xi, demi kehormatannya. Ini benar-benar menjengkelkan. Mo Hongyi tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Ayo masuk untuk berbicara. Ruang kelas dipenuhi siswa, jadi itu bukan lokasi yang baik untuk berbicara. Dengan demikian, Zhang Xuan memberi isyarat kepada Mo Hongyi ke ruang les mini. Aku punya 2 hal untuk didiskusikan denganmu. Mo Hongyi langsung masuk ke topik. Pertama, kepala sekolah meminta saya untuk meyakinkan Anda untuk bertemu dengan Zhang Xi untuk makan sehingga tidak ada konflik yang akan berkembang di antara kalian berdua karena perkelahian siswa. Petik 2. Bertemu dengan Zhang Xi. Zhang Xuan berkedip kaget. Bagaimana saya bisa setuju dengan itu? Bertemu dengan dirinya sendiri, dan makan saat itu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Siapa yang memintamu untuk menjadi begitu terkenal? Melihat orang yang telah memecahkan sebagian besar rekornya menderita dilema ini, Mo Hongyi tertawa senang. Anda hanya diminta untuk bertindak sebagai guru biasa, namun Anda pergi ke persekutuan dokter untuk mengambil peran sebagai pemimpin serikat mereka, dan siswa yang Anda ajar bahkan bersikeras untuk bertarung dengan siswa, Zhang Xi. Mengingat betapa terkenalnya Anda, akan sulit bagi Anda untuk tidak menarik perhatian. Anda adalah orang yang menempatkan diri Anda dalam posisi yang canggung. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Aku tahu kamu tidak akan setuju. Namun, mengingat sikap kepala sekolah, jika aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak dapat membujukmu, dia pasti akan datang mencarimu. Pribadi, pada saat itu, akan sulit bagimu untuk menolaknya. Mo Hongyi menggelengkan kepalanya saat dia mengubah topik pembicaraan. Mari kita bicara tentang masalah kedua. Setelah beberapa hari terakhir berusaha, saya pikir tingkat kepercayaan siswa saya seharusnya sudah mencapai 40. Jadi, saya berniat untuk kembali ke paviliun guru-guru untuk mengakhiri ujian. Petik 2. Siswa Anda juga tampaknya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada Anda, jadi mengapa kita tidak pergi bersama? Setelah Anda menyelesaikan ujian, orang lain akan tahu bahwa Liu Laoshi adalah Zhang Xi, dan Anda akan dapat keluar dari ini. Dilema. Pada saat yang sama, murid-muridmu juga akan menghentikan pertengkaran mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Xuan mengangguk. Kondisi yang diberikan paviliun guru-guru kepada mereka adalah untuk mendapatkan tingkat kepercayaan 40 dari siswa mereka dalam waktu 10 hari dalam penyamaran diri mereka. Kali ini hanya batas pada pemeriksaan. Jika seseorang dapat mencapai prestasi ini lebih awal, seseorang akan dapat mengakhiri ujian ini terlebih dahulu. Namun, jika ternyata gagal, para siswa pasti akan mengetahui identitas mereka yang sebenarnya, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan ujian. Jika demikian, itu akan gagal untuk ujian guru Master Bintang 2 mereka. Setelah beberapa hari bimbingan, mengesampingkan Mu Sueshing dan Lu Chong yang sangat dekat dengan Zhang Xuan, Meng Tao dan yang lainnya juga sepenuhnya patuh pada kata-katanya. Bahkan jika tingkat kepercayaan mereka padanya tidak terlalu tinggi, Zhang Xuan yakin bahwa itu sudah mencapai 40, memungkinkan dia untuk lulus ujian. Melihat pihak lain menyetujuinya, Mo Hongyi terkekeh. Baiklah, kalau begitu mari kita kunjungi paviliun guru-guru besok pagi.
Baik, Zhang Xuan menjawab. Masalah ini tidak terlalu rumit, jadi setelah mencapai kesepakatan, Mo Hongyi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia ingin melanjutkan pelajarannya untuk membuat satu dorongan terakhir. Kembali ke kelas, Zhang Xuan membimbing Meng Tao dan yang lainnya dalam kultivasi mereka sebelum bertanya, di mana Lu Chong? Mengapa dia tidak ada di sini hari ini? Petik 2. Dia seharusnya berkultivasi. Aku akan membawanya ke sini. Meng Tao menjawab dan pergi. Sebagai siswa akademi, Lu Chong tinggal di asrama. Mengetahui bahwa itu akan memakan waktu sebelum Meng Tao dapat membawa Lu Chong ke sini, Zhang Xuan duduk. Sambil menghadap kultivasi siswa, dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meletakkannya di bibirnya. Tepat ketika bibirnya bersentuhan dengan cangkir, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Bubuk tanah kering. Zhang Xuan belum pernah mengikuti ujian Master Racun, tetapi setelah mengambil semua buku di Poison Hall, dia sudah memiliki kemampuan Master Racun Puncak Bintang 2. Bahkan sebelum bersentuhan dengan teh di cangkir, dia sudah memperhatikan racun mematikan yang terkandung di dalamnya. Bubuk tanah kering adalah jenis racun puncak kelas 2, dan itu efektif bahkan pada ahli puncak dunia Zongxi. Meskipun tidak mematikan, itu bisa menguras energi seseorang sepenuhnya dan menyebabkan mual dan diare, membuatnya kesakitan. Siapa yang akan menyemburkan cangkir tehnya? Dan mengapa? Sambil mengerutkan kening, Zhang Xuan baru saja akan bertanya siapa yang melakukan kontak dengan perangkat tehnya ketika Meng Tao tiba-tiba bergegas kembali dengan ekspresi aneh dan panik. Liu Laoshi, berita buruk. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada Lu Chong? Melihat ekspresi pihak lain, alis Zhang Xuan terangkat. Dia telah memberitahu pihak lain untuk mencari Lu Chong, namun pihak lain kembali dengan ekspresi panik. Apakah orang itu menyimpang dari teknik kultivasi yang dia ajarkan, dan masalah telah terjadi? Jika siswa yang dia ajar selama periode waktu ini mengamuk atau mati. Mengesampingkan kegagalan ujian guru Master Bintang 2, dia bahkan mungkin dikeluarkan. Jika itu di masa lalu, mengingat bagaimana dia memiliki perpustakaan jalan surga, menjadi guru master atau tidak berarti apa-apa baginya. Namun, jika dia tidak menjadi guru Master Bintang 9 sebelum mencapai usia 30, racun janin bawaan dalam dirinya akan bertindak, menyebabkan kematiannya. Dia harus lulus ujian. Meskipun dia tahu bahwa ada cara lain juga, tidak ada jaminan bahwa dia akan dapat menemukannya. Jika dia tidak dapat menemukan solusi itu, tidak ada gunanya mengetahui keberadaan mereka. Kesempatan terbaik yang dia miliki sekarang adalah ini. Orang lain mungkin menganggapnya tidak mungkin, tetapi bagi Zhang Xuan, selama dia berkultivasi dengan rajin dan menemukan manual teknik kultivasi yang sesuai yang dia butuhkan, ada kemungkinan besar dia bisa berhasil. Seharusnya tidak begitu. Saya telah mengirimkan gelombang Zenki jalur surga untuk melindungi hatinya. Selain itu, dia telah selamat dari cobaan terberat, jadi dia seharusnya tidak menemui masalah apapun. Petik 2. Sebelum pergi, Zhang Xuan telah memastikan untuk memeriksa ulang bahwa Zenki yang dia masukkan sebelumnya masih ada di dalam tubuh Lu Chong. Karena dia telah selamat dari cobaan terberat sekalipun, seharusnya tidak ada alasan mengapa masalah akan terjadi sekarang. Itu bukan Lu Chong. Meng Tao menggelengkan kepalanya. Ekspresi aneh perlahan terbentang di wajahnya. Ini Sun Cheng Laoshi. Ha dia. Bagaimana dengan dia? Zhang Xuan bertanya. Dengan ekspresi canggung, Meng Tao menjawab, B. Dia jatuh ke saluran pembuangan. Bab 368, Dua Metode. Di kampus, angin musim gugur bertiup dan pohon berdesir. Saya harus mengatakan bahwa kelas Sun Laoshi memang mengesankan. Berjalan di sepanjang koridor, Zhao Wuxing berkomentar. Meskipun Sun Cheng Laoshi, yang masuk pada saat yang sama dengan Liu Cheng Laoshi, kalah oleh yang terakhir, dia memang memiliki kemampuan yang sebenarnya. Baru kemarin Liu Changyan dan dia mendengarkan pelajaran dari Sun Laoshi, dan mereka mendapat banyak manfaat darinya. Memang, pelajarannya sangat bagus. Saya pikir dia bahkan lebih baik dari Hu Laoshi. Liu Changyan mengangguk. Sebenarnya, kelas yang ingin mereka dengarkan adalah kelas Liu Laoshi, tetapi dia jarang ada. Mereka telah mencarinya beberapa kali tetapi tidak berhasil. Akhirnya, ketika mereka mendengar desas-desus bahwa kelas Sun Laoshi juga tidak buruk, mereka pergi untuk menghadiri pelajarannya. Dalam sekejap, mereka tercengang. Sun Laoshi mungkin tampak tidak mengesankan, tetapi pemahamannya tentang kultivasi mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan guru bintang paling mengesankan di Akademi Tianwu tampak pucat dibandingkan dengannya. Liu Laoshi dan Sun Laoshi adalah orang-orang dengan kemampuan hebat. Tapi mengapa mereka tidak dikenal sebelum diterima oleh akademi? Sementara mereka terkesan dengan cara duo itu, mereka juga menyembunyikan keraguan mereka. Semua emas bersinar. Mengingat betapa mampunya kedua guru itu, seharusnya tidak mungkin untuk mengubur pancaran mereka. Mereka seharusnya sudah lama menjadi tokoh terkenal di suatu daerah, jadi bagaimana mungkin mereka baru ditemukan sekarang? Aku tidak tahu, tapi karena akademi menerima mereka, itu pasti sudah melihat latar belakang mereka sebelumnya jadi seharusnya tidak ada masalah. Liu Changyan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kita tidak perlu terlalu memperhatikan masalah ini, itu sudah cukup selama ceramah mereka bagus. Mari kita mendengarkan pelajaran Sun Laoshi lebih sering. Hal terpenting yang harus kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kultivasi kita.
Akademi Tianwu memiliki konsep terbuka, dan semua siswa diizinkan masuk ke ruang kelas dengan bebas untuk mendengarkan ceramah guru lain. Untuk para jenius top seperti mereka, pelajaran biasa sudah tidak efektif. Hanya dengan berkeliling kelas dan memperluas wawasan mereka, mereka bisa tumbuh. Kamu benar, aku punya idola baru sekarang, di atas Zhang Xi dan Liu Laoshi, Sun Laoshi. Zhao Wuxing tertawa. Aku juga merasakan hal yang sama. Kemampuannya untuk menjelaskan konsep yang mendalam dengan begitu mudah benar-benar membuka pikiranku. Liu Changyan mengangguk. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba membeku. Kemudian, dia menunjuk ke suatu arah dan bertanya, lihat, bukankah itu Sun Laoshi? Mengikuti jari pihak lain, mereka melihat seorang anak muda terhuyung-huyung lemah dengan mata tanpa semangat. Siapa lagi selain Sun Cheng Laoshi tangguh yang baru saja mereka bicarakan? Ada apa dengannya? Mari kita lihat. Ketika mereka bertemu dengan pihak lain kemarin, dia masih dipenuhi dengan energi dan semangat. Mengapa dia direduksi menjadi keadaan seperti itu hari ini? Mungkinkah dia sedang mengembangkan beberapa teknik pertempuran yang kuat? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Zhao Wuxing, dan matanya berbinar gembira. Ada desas-desus bahwa ada teknik pertempuran yang kuat di kerajaan Tianwu yang hanya bisa dilakukan saat mabuk. Meskipun gerakannya tampak ceroboh, mirip dengan orang mabuk, itu sangat dalam dan memiliki kekuatan yang besar. Sun Laoshi telah menyentuh teknik pertempuran ini ketika dia menjelaskan dan menguraikan berbagai teknik kultivasi dan teknik pertempuran. Setelah melihat kondisinya saat ini, keduanya tidak bisa tidak memikirkan masalah ini. Itu mungkin. Liu Changyan mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan dengan takjub, gerakan yang begitu dalam. Sepertinya itu penuh dengan celah, tapi, ada kemungkinan besar bahwa itu disengaja. Petik 2. Sebagian besar jenius berbakat di akademi memiliki kebiasaan aneh, dan mengingat betapa mampunya Sun Laoshi ini, dia mungkin juga sama. Sampai sekarang, mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa mungkin ada guru yang hebat di akademi Tianwu. Setelah melihat langkah kaki pihak lain yang lemah dan aneh, pikiran pertama mereka adalah bahwa dia sedang mengembangkan beberapa teknik pertempuran yang kuat daripada sesuatu yang terjadi padanya. Lihatlah gerakan ini. Tampaknya berpihak ke timur, tapi sebenarnya gerakan ini ke barat. Ini pasti teknik tipuan tingkat tinggi. Langkah ini juga tampaknya cukup luar biasa. Tempurung lututnya yang tiba-tiba menyerah mungkin membuatnya tampak seperti jatuh, tapi sebenarnya, ini adalah langkah yang bagus untuk menghindari serangan lawan. Aku harus mencobanya nanti. Saat mereka memuji pihak lain, mereka tiba-tiba berhenti. Persetan, Sun Laoshi telah jatuh ke dalam lubang kakus. Selamatkan dia. Laoshi Matahari, yang mereka puji ke surga beberapa saat yang lalu, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam lubang jamban. Karena ada toilet umum di akademi, ada sistem drainase juga. Sistem drainase ini terletak di sudut akademi, jauh dari jalur resmi. Seolah mabuk, langkah kaki Sun Laoshi goyah dan tidak stabil. Duo itu berpikir bahwa dia sedang berlatih beberapa teknik pertempuran yang hebat, dan tidak pernah dalam mimpi terliar mereka dapat membayangkan bahwa dia akan tiba-tiba jatuh ke saluran pembuangan. Mereka dengan cepat bergegas ke depan dan, menahan bau busuk, mereka memancingnya keluar. Zhao Wuxing dan Liu Changyan saling menatap dengan wajah memerah. Mereka baru saja mengatakan dengan yakin bahwa Sun Laoshi pasti sedang berlatih beberapa seni bela diri yang kuat ketika dia jatuh ke dalam lubang drainase. Apa yang terjadi? Untuk seorang guru dengan pemahaman yang luar biasa tentang teknik kultivasi dan teknik pertempuran untuk jatuh ke saluran pembuangan kotoran sambil berjalan. Meskipun menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala sendiri, mereka masih bingung. Mereka tidak bisa memahami situasinya. Sun Laoshi, mungkinkah kau bosan hidup? Petik 2. Setelah mengambil beberapa ember air untuk mandi, Zhao Wuxing mau tidak mau bertanya. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Mo Hongyi segera menjadi pucat dan menyemburkan seteguk darah. Kepalamu. Bahkan jika saya lelah hidup, setidaknya saya akan memilih untuk memilih lokasi yang lebih baik untuk melompat. Pernahkah Anda melihat seseorang melompat ke saluran pembuangan untuk bunuh diri? Bahkan jika aku ingin mati, aku tidak akan merendahkan diriku seperti itu. Aku sudah diracun, baiklah. Racun semacam ini dapat mematikan pikiran seseorang, membuat seseorang tidak dapat mengendalikan diri. Kalau tidak, apakah menurutmu aku bisa jatuh? Beruntung dia menggunakan identitasnya yang disamarkan. Jika tidak, jika kabar tersebar di seluruh kerajaan bahwa si jenius Mo Hongyi telah jatuh ke saluran pembuangan, bagaimana dia bisa bertemu orang lain di masa depan? Selain minum secangkir teh di ruang kelas Zhang Xuan pagi ini, saya tidak melakukan hal lain. Meskipun sedih, Mo Hongyi tidak memikirkan kemalangannya. Sebaliknya, dia perlahan menyimpulkan dan menyimpulkan situasinya. Setelah bangun, dia langsung pergi ke ruang kelas Zhang Xuan, dan sambil menunggunya, satu-satunya yang dia konsumsi adalah secangkir teh. Mungkinkah tehnya diracun? Dari kelihatannya, itu sepertinya sangat mungkin. Namun, kedatangannya di ruang kelas Liu Laoshi sangat tepat. Mustahil bagi pihak lain untuk menggantungkan harapannya pada faktor yang tidak pasti. Dengan kata lain, target pihak lain adalah guru-guru Zhang Xuan. Tapi siapa yang akan begitu berani untuk meletakkan tangannya pada seorang guru master?
Tunggu, kemarin malam, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di kepalanya, dan dia mengingat tiga sosok yang dia lihat di ruang kelas Zhang Xuan kemarin. Selama ini, dia mengira bahwa mereka adalah siswa, Liu Cheng, yang baru diterima, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, dalam 2 jam yang dia habiskan di kelas, dia tidak melihat satupun dari ketiganya. Meskipun bukan murid Liu Cheng, mereka tiba-tiba muncul di kelasnya di tengah malam. Mungkinkah itu? Mereka adalah murid Zhang Xuan. Mengingat penampilan salah satu dari mereka, pikiran Mo Hongyi tiba-tiba tersentak. Dia ingat di mana dia pernah bertemu mereka sebelumnya. Kembali ketika Zhang Xuan mengikuti ujian guru Master Bintang 1, dia membawa murid-muridnya. Para siswa inilah yang mengizinkannya lulus House of Trust dengan tingkat kepercayaan 85, memecahkan rekornya sendiri. Saat itu, diliputi keheranan, dia hanya sekilas melirik penampilan mereka. Dengan demikian, dia tidak memiliki ingatan yang jelas tentang penampilan mereka. Karena itu, kedua kalinya dia bertemu mereka, dia hanya menemukan wajah mereka yang familiar. Namun, memikirkannya sekarang, sepertinya itu masalahnya. Murid Zhang Xuan telah mencoba membius Liu Cheng, dan dia secara tidak sengaja menggantikan posisi pihak lain. Apa ini? Siapa di dunia yang saya sakiti? Adalah satu hal bagi dua siswimu yang menyebabkan keributan besar di seluruh ibu kota, tapi di atas itu, murid-muridmu yang tersisa bahkan menyelinap ke sini untuk meracunimu. Jika mereka ingin meracuni Anda, biarlah. Tapi apa hubungannya denganku? Mo Hongyi merasakan perasaan tertahan di dadanya, dan air mata mengalir di wajahnya. Karena bakatnya, namanya telah menimbulkan kekaguman di seluruh kerajaan Tianwu dan bahkan kerajaan tetangga ketika dia baru berusia 5 tahun. Tidak ada yang berani tidak menghormatinya, jadi kapan dia menderita ketidakadilan yang begitu menyedihkan sebelumnya. Mo, Sun Laoshi jatuh ke lubang tinja. Mendengar kata-kata Meng Tao, Zhang Xuan hampir tersedak air liurnya sendiri. Itu adalah Mo Hongyi, seorang ahli puncak ranah Zongxi, salah satu dari 10 pembudidaya terkuat di kerajaan Tianwu, idola wanita muda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia jatuh ke lubang tinja. Apa yang sedang terjadi? Ya, ketika saya keluar, saya melihat Zhao Wuxing dan Liu Changyan membantunya. Guru, Anda harus bergegas dan melihatnya. Petik 2. Meng Tao mendesaknya. Zhang Xuan mengangguk dan dia dengan cepat berjalan keluar dari kelas. Berjalan sekitar 200 meter, dia melihat Sun Laoshi, kaku tergeletak di lantai, menatapnya dengan ekspresi sedih. Liu Laoshi, bisakah Sun Laoshi bosan hidup? Kamu harus cepat-cepat berbicara dengannya. Setelah melihat Zhang Xuan, Zhao Wuxing dan Liu Changyan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Bosan hidup. Ekspresi aneh ada di wajah Zhang Xuan. Hanya dalam 4-5 hari, ia berhasil mendorong tingkat kepercayaan 40 di antara murid-muridnya dengan identitas yang disamarkan. Dia saat ini dipenuhi dengan harapan untuk lulus ujian guru Master Bintang 2, jadi bagaimana mungkin dia bosan hidup? Jangan khawatir, biarkan aku melihatnya. Petik 2. Membalas begitu, Zhang Xuan berjalan ke Mo Hongyi. Pada saat ini, wajah pihak lain pucat, dan bau busuk yang kuat keluar dari tubuhnya. Bibirnya bergetar, dan sepertinya dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi tubuhnya tidak mau mendengarkannya. Dia diracun. Bahkan tanpa Library of Heaven's Path, Zhang Xuan dapat segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Sekilas, dia bisa tahu bahwa pihak lain adalah racun, dan di atas itu, tampaknya agak mirip dengan efek bubuk tanah kering yang dicampuri seseorang dengan perangkat tehnya. Kamu minum teh di kelasku. Zhang Xuan segera memahami situasinya. Tehnya dicampur dengan racun, dan Mo Hongyi bertingkah tidak normal. Jelas bahwa dia telah meminum tehnya. Setelah menyadari hal ini, Zhang Xuan terpaku. Bubuk tanah kering adalah racun puncak kelas 2. Tidak hanya dapat menyebabkan mual dan diare dan membuat seseorang benar-benar lemah, itu juga akan membuat saraf seseorang mati rasa, membuat seseorang tidak dapat menggerakkan tubuhnya dengan benar. Orang ini tertangkap basah. Tidak heran mengapa dia jatuh ke saluran pembuangan tinja. Racun yang dibuat oleh ahli racun tidak beraroma dan tidak berasa, membuatnya hampir mustahil untuk dijaga. Selain itu, bahkan ahli puncak ranah Zongxi, terlepas dari kekuatan mereka, juga tidak memiliki kekebalan terhadap racun mereka. Inilah alasan mengapa ahli racun adalah keberadaan yang ditakuti, dan hanya sedikit yang mau berhubungan dengan mereka. Selanjutnya, mengingat seberapa parah gejalanya, dia tampaknya telah mengonsumsi cukup banyak racun. Mungkin sekitar 1 botol penuh. Setelah mendengar Zhang Xuan menyimpulkan masalah ini secara akurat, Mo Hongyi mencoba menganggukkan kepalanya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Karena itu, dia hanya bisa merintis sebagai tanggapan. Karena kamu diracun, maka kita harus menemukan cara untuk mengobatimu. Aku punya 2 metode. Yang satu akan membutuhkan sedikit ramuan obat, dan itu akan memakan waktu 1-2 hari. Aku yakin bisa mentraktirmu hari ini. Yang mana, yang kamu pilih? Petik 2. Zhang Xuan menatap penuh tanya pada Mo Hongyi. Mo Hongyi berjuang untuk mengeluarkan 2 jari. Yang kedua, kan, baiklah. Mengangguk kepalanya, Zhang Xuan mengangkat tangannya. Sebuah tamparan kuat menghantamnya. Petik 2, Dengan mata melebar tak percaya, Mo Hongyi pingsan.
Bab 369, Kongsi mengakui seorang murid, murid orang bijak. Sebelum pingsan, hati Mo Hongyi dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Saya datang untuk mencari Anda karena niat baik, namun pertama-tama, saya diracuni oleh murid-murid Anda, kemudian, saya akhirnya pingsan oleh tamparan Anda. Bagaimana saya menyinggung Anda? Liu Laoshi, Zhao Wuxing dan yang lainnya juga bingung. Mengabaikan tatapan terkejut mereka, Zhang Xuan mengeluarkan beberapa jarum perak, dan mengendarai zenkinya, dia menusuk jarum di beberapa titik akupuntur pihak lain. Dia telah membaca tentang bubuk tanah kering di beberapa buku sebelumnya, jadi dia tahu tentang gejala dan metode pengobatannya. Dalam keadaan normal, seseorang harus meramu penawarnya, dan seluruh prosesnya panjang dan merepotkan. Namun, jika dia menggunakan jarum perak dan zenki jalur surga, itu bisa diselesaikan dalam beberapa saat. Namun, zenkinya sangat murni, jadi dia tidak bisa membiarkan orang luar mengetahuinya. Mo Hongyi adalah seorang jenius, dan ranah kultivasinya juga menyamai miliknya. Alih-alih bingung dengan pertanyaannya nanti, Zhang Xuan memutuskan untuk menjatuhkannya terlebih dahulu. Tak lama, lebih dari selusin jarum perak ditusuk ke lokasi di mana sebagian besar aura racun terakumulasi. Di bawah pembersihan dari Heaven Spot Zenki, racun diserap oleh jarum perak, menyebabkan permukaannya menjadi hitam. Wajah pucat Mo Hongyi perlahan mereda, dan bekas kemerahan kembali padanya. Luar biasa, Zhao Wuxing dan Liu Changyan saling menatap dengan kaget. Mereka telah mendengar tentang prestasi luar biasa Liu Laoshi dalam memecahkan 19 pertanyaan di tembok dilema secara berurutan, menjadikannya pemimpin serikat baru dari persekutuan dokter. Meski begitu, mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuannya. Setelah melihatnya secara langsung sekarang, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya kemampuan pihak lain. Bahkan tanpa melakukan diagnosis, hanya dengan beberapa jarum, ia mampu menyembuhkan Sun Laoshi yang lumpuh. Dibandingkan dengan dia, para dokter di akademi tampak seperti amatir. Kalian berdua, kirim Sun Laoshi kembali. Dia akan bangun sekitar 2 jam lagi. Setelah menyelesaikan akupuntur dan memastikan bahwa racun di tubuh pihak lain telah dikeluarkan, Zhang Xuan menginstruksikan keduanya. Racun puncak kelas 2 adalah zat yang sangat menakutkan. Bahkan jika itu dibersihkan dari tubuh seseorang, itu akan memakan waktu cukup lama sebelum seseorang dapat pulih dari kerusakannya. Tentu saja, jika Zhang Xuan memasukkan sedikit lebih banyak zenki jalur surga ke dalam tubuh pihak lain, dia harus bisa bangun dengan cepat. Namun, dia tidak akan bisa menjelaskan zenki jalur surganya seperti itu. Iya, Zhao Wuxing dan Liu Changyan dengan cepat mengangkat Sun Laoshi dan membawanya ke kelasnya. Seseorang ingin meracuniku. Mo Hongyi hanya kebetulan berada di tempat itu pada waktu yang salah dan meminum teh yang dibius itu, siapa yang mencoba membunuhku. Petik 2. Menggosok gelabelanya, Zhang Xuan bingung. Dia saat ini, Liu Cheng, dan dia tidak ingat menyinggung siapapun. Siapa di dunia ini yang akan melalui begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan racun yang begitu berharga untuk membunuhnya? Mungkinkah orang-orang dari persekutuan dokter itu? Apakah mereka tidak senang karena dia telah menjadi pemimpin guild yang baru? Zhang Xuan segera menggelengkan kepalanya. Dokter bertanggung jawab untuk menyembuhkan yang terluka dan merawat yang sakit, dan mereka yang memilih pekerjaan ini membawa belas kasih di dalam hati mereka. Paling tidak, mereka tidak akan menggunakan metode rendahan seperti itu. Mengesampingkan fakta bahwa bubuk tanah kering ini tidak fatal, yang lebih penting, jika dia terbunuh dan kantor pusat menyelidiki masalah ini, tabib itu akan kehilangan lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Zhang Xuan tidak dapat memahami siapa itu. Karena itu, dia menggosok gelabelanya dan memutuskan untuk tidak mempedulikannya lagi. Ayo pergi ke asrama Luchong. Dengan Meng Tao yang memimpin, keduanya segera tiba di asrama siswa. Daripada tinggal bersama siswa lain, Luchong tinggal di ruang penyimpanan di samping asrama. Kamar khas di asrama siswa Akademi Tianwu terdiri dari 4 siswa. Alasan mengapa Luchong memutuskan untuk tinggal di sana adalah karena dia takut mengungkapkan rahasianya dalam pembicaraan tidurnya. Ruang penyimpanannya kecil dan kotor, tapi dia bisa menjaga rahasianya di sini. Luchong, kenapa kamu tidak datang ke kelas hari ini? Guru ada di sini untuk menemuimu. Petik 2. Berjalan ke pintu, Meng Tao mengangguk. Tidak ada tanggapan. Gedeng, jantung Zhang Xuan berdetak kencang. Mungkinkah orang ini benar-benar pingsan karena racun? Tanpa ragu-ragu, Zhang Xuan menendang pintu hingga terbuka dan masuk. Ruangan itu kecil, dan segala macam benda ditempatkan di sini. Namun, itu dikemas dengan benar, dan di sudut paling pojok, ada tempat tidur kecil tempat orang bisa beristirahat. Tidak ada orang di sini. Tempat itu kecil, dan dengan pandangan sekilas, Zhang Xuan dapat melihat bahwa tidak ada seorang pun di sini. Guru, Meng Tao memperhatikan sesuatu, dan dia menyerahkannya kepada Zhang Xuan. Itu adalah sebuah amplop, dan di atasnya tertulis, untuk Liu Laoshi. Dari kelihatannya, dia tahu bahwa Zhang Xuan akan mencarinya, jadi dia membuat persiapan sebelumnya. Zhang Xuan dengan cepat merobek amplop itu. Hanya ada sebaris kata, dan makna di baliknya sederhana. Liu Laoshi, maafkan muridmu yang tidak berbakti, tapi aku tidak bisa mengabaikan balas dendamku untuk orang tua dan kerabatku. Tolong jangan mencariku. Dia,
Pergi untuk membalas dendam. Zhang Xuan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Lu Chong membawa beban besar di hatinya, dan tidak ada satu hari pun dia tidak berpikir untuk membalas dendam pada musuh-musuhnya. Meski begitu, untuk bergegas segera setelah tubuh racunnya berhasil dikultivasikan, bukankah dia sedikit terlalu cemas? Meski begitu, Zhang Xuan bisa memahami dorongan hatinya. Bagaimana mungkin seseorang membiarkan pembunuh keluarga dan kerabatnya lolos tanpa hukuman? Dia telah bekerja keras diam-diam selama 2 tahun hanya untuk ini, dan setelah melihat tujuannya tepat di depannya, bagaimana dia bisa tetap duduk? Hanya itu, aku ingin tahu siapa musuhnya. Takut melibatkannya, Lu Chong tidak pernah mengungkapkan siapa musuhnya. Meskipun Zhang Xuan ingin mencari Lu Chong, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Perhatikan baik-baik pergerakan di kota kerajaan Tianwu beberapa hari ini. Jika ada yang terbunuh atau ada keributan apapun, beritahu aku segera. Zhang Xuan menginstruksikan. Murid-muridnya berasal dari keluarga terpandang. Sendirian, Zhang Xuan mungkin tidak dapat menemukan apapun, tetapi melalui koneksi mereka, dia seharusnya bisa segera mendapatkan berita. Karena Lu Chong berpura-pura bisu, kemungkinan besar musuhnya ada di ibu kota, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal itu. Jadi, jika dia bergerak, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Pada saat itu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menemukannya. Sembrono, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Dia hanya berpikir untuk memberikan teknik pertempuran kepada pihak lain setelah dia selesai mengolah tubuh racunnya untuk meningkatkan peluangnya untuk menang. Siapa yang tahu bahwa pihak lain akan pergi begitu dia selesai, bahkan tidak menyapanya saat itu. Terlepas dari sifatnya yang tenang, dia benar-benar bertindak gegabah. Sebenarnya, Zhang Xuan tahu bahwa Lu Chong melakukan ini karena dia tidak ingin melibatkannya. Jika Zhang Xuan mengetahuinya, dia pasti akan ikut campur dalam urusannya. Terlebih lagi, jika dia bertemu dalam bahaya, ada kemungkinan besar Zhang Xuan akan membelanya. Jika demikian, Zhang Xuan akan terlibat dalam masalah ini juga. Agar tidak membahayakan gurunya yang terhormat, ia memilih untuk pergi sendiri, hanya meninggalkan sepucuk surat. Orang ini mungkin masih muda, tapi dia pasti punya banyak pemikiran. Ayo kembali ke kelas dulu. Sambil mendesah, Zhang Xuan mulai berjalan kembali ke kelas. Meskipun dia merasa bahwa orang itu bertindak terlalu gegabah, Zhang Xuan merasa tergerak oleh gerakannya. Guru dan murid. Apa yang membuat seorang guru? Apa yang membuat seorang murid? Zhang Xuan merenung sambil berjalan. Sejak transitionnya, dia telah menerima siswa dan mengajar mereka untuk motifnya sendiri. Dia sungguh-sungguh dalam pekerjaannya sebagai guru, dan pengetahuan yang dia berikan juga dipilih dengan cermat dengan mengutamakan kesejahteraan murid-muridnya, tapi sebenarnya, dari awal sampai sekarang, dia tidak bisa memahami makna sebenarnya di balik seorang guru. Itu seperti sepasang orang tua muda. Mereka mungkin menghujani cinta dan perhatian tanpa syarat untuk anak mereka, tetapi gagasan menjadi orang tua masih kabur di dalam diri mereka. Zhang Xuan hanya seorang pustakawan sekolah menengah di kehidupan sebelumnya, jadi dia bukan seorang guru dalam arti sebenarnya. Meskipun dia telah menerima beberapa siswa, waktunya bersama mereka tidak lama, dan dia juga diganggu dengan banyak urusan lain. Entah bagaimana, tindakan Lu Chong tanpa disadari telah menyentuh hatinya. Apakah memberikan ilmu menjadikan seorang guru? Apakah menerima ilmu menjadikan seorang murid? Bukan begitu. Menjadi guru tidak sesederhana itu, dan menjadi murid tidak semudah itu. Interaksi yang dia lakukan dengan Zhao Ya, Mu Sueshing, Lu Chong, dan semua muridnya yang lain perlahan mengalir di benaknya, dan secara bertahap, kabut yang menyelimuti pikiran Zhang Xuan berangsur-angsur hilang. Ini persahabatan, itu tanggung jawab, itu saling ketergantungan, itu ledakan. Setelah waktu yang tampaknya lama namun singkat, Zhang Xuan tiba-tiba merasakan segalanya sebelum dia menyelesaikannya. Sepertinya sesuatu yang menghalanginya telah disingkirkan, dan dia merasa tercerahkan. Kemudian, energi yang kuat berbentuk seolah-olah garis yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan meresap ke dalam kepala Zhang Xuan, menyebabkan pikirannya menjadi lebih jernih dan lebih kaya. Jangan biarkan siapapun menggangguku, aku akan mengasingkan diri. Merasakan perubahan dalam keadaan pikirannya, Zhang Xuan tidak bisa lagi menahan diri. Setelah menginstruksikan Meng Tao, dia berjalan ke ruang les mini dan duduk. Paviliun guru-guru. Ayah, aku mengatakan yang sebenarnya. Liu Cheng Laoshi itu benar-benar membimbing apotekermu untuk memalsukan pil kelas 4. Jiang Chen menatap ayah ini, yang duduk tidak jauh darinya. Pemandangan kemarin terlalu mengejutkan sehingga dia belum pulih darinya bahkan sekarang. Setelah melihat-lihat banyak buku, dia menyadari ketidakmungkinan membimbing apoteker bintang 2 untuk memalsukan pil kelas 4. Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan memiliki pengetahuan mutlak dalam ramuan obat. Dengan kata lain, Liu Laoshi kemungkinan besar adalah seorang apoteker, yang sangat ahli dalam hal itu. Oke, aku percaya padamu. Paviliun Master Jiang mengangguk. Dia sudah tahu bahwa senior dari keterampilan penempaan pil yang dimilikinya ini jauh melampaui yang lain. Meski begitu, prestasi ini masih di luar dugaannya. Ayah, katakan yang sebenarnya. Apakah Liu Laoshi terkait dengan paman senior Sang? Melihat ayahnya acuh tak acuh, Jiang Chen mengangkat keraguannya. Jiang Chen telah menyembunyikan keraguan ini sejak kemarin. Zhang si ahli dalam penempaan pil, begitu pula Liu Laoshi.
Pada hari Zhang Xi menghilang untuk misi Guru Master Bintang 2, Liu Laoshi muncul. Kebetulan antara dua jenius mutlak ini tidak bisa tidak membuatnya mempertimbangkan kemungkinan ini. Melihat putranya mulai ragu, Master Pavilion Jiang membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tiba-tiba berhenti dan wajahnya berubah kaget. Apa? Dia bukan satu-satunya. Jiang Chen tercengang juga. Ini aula pengakuan guru. Pavilion Master Jiang dengan cepat berlari keluar, dan Jiang Chen mengikuti dari belakang. Setelah meninggalkan kediaman, dia menyadari bahwa semua guru utama telah waspada, dan mereka semua dengan cemas menuju aula pengakuan guru. Aula pengakuan guru adalah tempat para guru master berada di mana para guru master diberikan lambang mereka dan diakui secara resmi. Setelah lulus ujian, guru-guru master baru harus mengajukan lambang mereka di sini, memberi hormat kepada kongsi, dan meminta pengakuan pavilion guru-guru. Itu mirip dengan bagaimana klan normal menghormati leluhur mereka. Adapun simposium pertanyaan, itu lebih seperti deklarasi publik identitas seseorang setelah diakui di aula pengakuan guru. Namun, Zhang Xuan telah mendaftar untuk ujian guru master bintang 2 tepat setelah lulus ujian pertama, jadi dia belum memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Huhuhuhu, banyak guru master tiba di aula pengakuan guru pada saat yang sama, dan mereka mengangkat kepala untuk melihatnya. Tablet peringatan yang tak terhitung banyaknya dari para pendahulu bergetar tanpa henti, seolah-olah gempa bumi sedang terjadi. Putong, 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 satu demi satu, tablet peringatan jatuh. Gemetar dari segudang tablet, ini, guru-guru surgawi. Bibir Pavilion Master Jiang bergetar. Bukan hanya itu masalahnya. Pavilion Master, lihat, seorang guru master menunjuk ke suatu arah. Mendengar kata-kata itu, Pavilion Master Jiang dan yang lainnya segera menoleh. Di tengah ruangan, patung Kongsi juga bergetar sedikit tanpa henti. Ini, Kongsi mengakui murid orang bijak. Tuan Pavilion Jiang berseru. Bab 370, tidak mau menjadi muridmu. Seseorang harus melalui semua jenis ujian untuk menjadi guru master. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan pengakuan dari pavilion guru-guru, mendapatkan lambang yang sesuai, dan mendapatkan rasa hormat dari massa. Ini adalah prosedur standar. Namun, ada juga pengecualian dari para jenius yang terlahir dengan kemampuan yang jauh melebihi kemampuan guru master pada umumnya. Mengingat kemampuan mereka yang luar biasa, mereka tidak dapat dinilai melalui cara normal dan tentu saja, peringkat standar tidak dapat diberikan kepada mereka. Ambil Kongsi sebagai contoh. Sebagai pendiri pavilion guru-guru, siapa yang memiliki kualifikasi untuk mengujinya? Orang-orang seperti itu memiliki kemampuan belajar alami yang begitu luar biasa sehingga mereka dapat memperoleh persetujuan dari surga dan secara otomatis mengambil identitas seorang guru besar. Mereka dikenal sebagai guru-guru surgawi. Sebagai gelar yang dianugerahkan oleh surga, guru-guru surga diakui sebagai guru master bahkan tanpa menjalani cobaan dan ujian. Faktanya, kedudukan mereka lebih tinggi dari guru master biasa. Lagi pula, siapa yang berani menentang kehendak surga? Meskipun demikian, kejeniusan seperti itu hanya ada dalam legenda di mana Kongsi adalah satu-satunya saat itu yang telah mencapai tingkat seperti itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang dari guild mereka akan berhasil. Untuk mencapai gelar guru-guru surgawi yang dicari dengan baik sudah cukup menakutkan tetapi patung Kongsi juga bergetar. Ini membuat semua orang semakin hiruk-pikuk. Menurut buku-buku itu, Kongsi telah memasukkan sepotong kesadarannya ke dalam patung-patungnya. Selama keberadaan yang dia bersedia terima sebagai murid muncul, itu akan bergetar. Ini adalah diktum yang diikuti secara ketat oleh semua guru master. Namun, orang seperti itu tidak pernah muncul meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa memenangkan pengakuan Kongsi untuk menjadi muridnya. Siapa yang mengira bahwa pada saat seseorang dianugerahi gelar, guru-guru surgawi, patung itu akan mulai bergetar juga. Dengan kata lain, Kongsi telah mengakui orang ini dan ingin menerimanya sebagai muridnya. Seorang murid Kongsi, dan itu adalah murid Sage. Empirean Kongsi telah menerima banyak murid dalam hidupnya, dan rumor mengatakan bahwa mereka berjumlah lebih dari 3.000. Namun, jumlahnya telah berkurang karena semakin banyak dari mereka meninggal seiring berjalannya waktu. Bahkan guru master bintang 9 yang paling tangguh yang ada sekarang hanya dapat dianggap sebagai keturunan di antara keturunan mereka. Dengan menjadi murid Sage berarti bahkan guru master bintang 9 harus memanggilnya tetua atau bahkan leluhur tua. Untuk berpikir bahwa keberadaan yang luar biasa seperti itu akan muncul di guild mereka. Jika berita tentang masalah ini menyebar, seluruh dunia akan menjadi hiruk-pikuk. Siapa itu? Mo Hongyi, Zhang Xuan, atau salah satunya di sini? Aula pengakuan guru dari pavilion guru-guru hanya mencerminkan berita dan tidak menunjukkan identitas orang tersebut. Jadi, meskipun semua orang terkejut, mereka tidak dapat memastikan dengan pasti siapa orang beruntung yang memenangkan hati Kongsi. Meski begitu, penerimaan Sage terhadap seorang murid adalah urusan besar. Aku khawatir tidak mungkin menyembunyikan masalah ini. Master Pavilion Jiang bergumam. Setelah masalah ini dikonfirmasi, seluruh dunia akan diberitahu tentang hal itu. Semua kerajaan dan pavilion guru-guru akan menerima berita itu. Ketika saat itu tiba, orang-orang dari semua kerajaan akan datang untuk memberikan berkah mereka.
Jika itu benar-benar terjadi, mustahil bagi orang itu untuk bersembunyi meskipun dia menginginkannya. Memang, guild kita akan menjadi terkenal. Luar biasa. Setelah selang waktu yang begitu lama, Kongsi akan menerima seorang murid. Mata guru master yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan euforia. Tapi, bahkan sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, patung Kongsi tiba-tiba berhenti bergetar dan dengan sentakan tiba-tiba, kaca, sebuah retakan di tengah patung muncul. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang sekali lagi tercengang. Mata paviliun Master Jiang melebar hingga batasnya. Ini adalah, Kongsi ingin menerima murid, tapi, dia ditolak. Petik 2. Keheningan total. Semua orang tampak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Karena seorang guru dapat memilih muridnya, seorang murid juga dapat memilih gurunya. Oleh karena itu, meskipun Kongsi dianggap sebagai guru dari semua makhluk dan dengan hormat disapa sebagai Empyrean, dia tetap harus meminta izin pihak lain ketika berniat untuk menerimanya sebagai muridnya. Jika pihak lain tidak mau, dia juga tidak bisa memaksakan dirinya pada pihak lain. Goyangan patung itu berarti bahwa Kongsi bersedia menerima pihak lain sebagai muridnya, tetapi patah tulang berikutnya berarti bahwa pihak lain telah menolaknya. Menolak kesempatan menjadi murid Kongsi. Persetan, siapa di dunia ini orang yang tangguh? Menolak tawaran untuk menjadi murid pria terhebat di dunia, bisakah kamu lebih sombong dari itu? Di ruang kelas kecil, pikiran Zhang Xuan beroperasi dengan intensitas tinggi saat dia mencoba yang terbaik untuk menyerap energi unik yang turun dari langit. Sepotong energi ini tampaknya menyatu sempurna dengan jiwanya, menyebabkan matanya menjadi lebih jernih. Ini meningkatkan kedalaman jiwaku. Setelah membaca buku-buku di paviliun guru-guru, Zhang Xuan mengerti apa yang sedang terjadi. Ini bukan energi spiritual atau Zenki, ini adalah energi wawasan. Semua yang ingin menjadi guru master harus memiliki tataran wawasan kehendak pikiran. Dan untuk meningkatkan kedalaman jiwa kehendak pikiran, seseorang harus menyerap energi wawasan unik semacam ini. Saat itu, giok pencerahan yang diberikan ayah Zhaoya kepadanya memiliki energi semacam ini, dan dengan menyerapnya ia berhasil memulihkan kedalaman jiwanya kembali ke 0,1. Menyerap. Meskipun Zhang Xuan terkejut dengan kemunculan energi wawasan yang tiba-tiba, dia tidak menunjukkan indikasi ingin berhenti sama sekali. Karena dia telah mencapai tingkat kedalaman jiwa sebelumnya dengan bantuan halaman emas alih-alih mengolah jiwanya melalui kultivasi manual rahasia, dia belum pernah melihat atau menyerap energi wawasan sebelumnya. Meski begitu, dia tahu betapa berharganya itu. Untuk menguasai guru, itu pasti harta yang tak ternilai. Saat Zhang Xuan menyerap energi wawasan yang turun dari langit, kedalaman jiwanya perlahan beringsut ke depan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tubuhnya tersentak, dan dia berhenti. Tidak ada yang tersisa. Melihat sekeliling, Zhang Xuan tahu bahwa dia telah menyerap energi terakhir yang telah jatuh dan dihembuskan dalam-dalam. Dengan jentikan pergelangan tangannya, batu wawasan muncul di tangannya. Dia segera masuk ke kondisi Heart of Tranquil Water. Angka-angka muncul di batu. 11.1. Meskipun menyerap begitu lama, kedalaman jiwaku hanya meningkat 1,0. Zhang Xuan cemberut. Dia mengira bahwa kedalaman jiwanya akan meningkat secara signifikan setelah menyerap begitu banyak energi wawasan. Paling tidak, itu akan meningkat 8 atau 10. Namun, mengkhianati harapannya, itu hanya dinaikkan sebesar 1,0. Ini terlalu sedikit. Jika ada orang lain yang mengetahui pikirannya, mereka pasti akan bergegas ke depan untuk mencekiknya. Untuk meningkatkan kedalaman jiwa 0,1 saja, yang lain harus menanggung semua jenis neraka, bekerja keras dalam cuaca dingin dan panas yang ekstrim hanya untuk melatih pikiran mereka. Sebaliknya, dia telah mendapatkan kedalaman jiwa 1.0 ini dalam sekali jalan, namun dia tidak puas. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa dia dapat meningkatkan kedalaman jiwanya sebesar 5.0 menggunakan halaman emas, mereka pasti akan berpikir sebaliknya. Zhang Xuan menyingkirkan kesedihan di kepalanya dan perlahan membuka matanya. String demi string energi wawasan mengalir di matanya, memungkinkan dia untuk mengintip melalui jalinan dunia untuk melihat esensinya. Melirik pedang di rak senjata, dia melihat penampakan samar menyerang sebongkah logam, perlahan membentuknya. Hanya dengan satu pandangan, dia bisa melihat proses penempaan pedang, tingkatannya, serta kekurangannya. Tidak terlalu jauh, di belakang sebuah meja, ada sesosok pohon yang menjulang tinggi. Pohon itu ditebang dan dikerjakan oleh pengrajin. Ini adalah, sebuah nama muncul di benaknya, menyebabkan mata Zhang Xuan melebar dan tinjunya mengepal erat. Mata wawasan. Dikatakan bahwa guru master yang tangguh dapat mengeluarkan kedalaman jiwa mereka untuk mengaktifkan mata wawasan mereka untuk mengintip esensi materi, kekuatan dan kelemahan teknik pertempuran serta teknik kultivasi. Itu seperti bagaimana bahkan para ahli Zizun tidak dapat melihat wajah aslinya di bawah topeng manusia, Liu Cheng, tetapi mereka yang memiliki Eye of Insight dapat melihatnya dalam sekejap dan mengintip penampilan asli orang tersebut. Inilah tepatnya alasan mengapa guru master tingkat tinggi adalah keberadaan yang menakutkan. Hanya dengan sekali pandang, mereka bisa melihat melalui masalah dan penyakit seseorang, dan membimbing mereka untuk menyelesaikannya. Meskipun begitu, saya pikir hanya guru master bintang 6 yang dapat memahami teknik ini. Apa yang terjadi? Setelah memeriksa detail Eye of Insight di buku, Zhang Xuan merasa bingung. Menurut catatan,
Hanya Guru Master Bintang 6 yang memiliki kekuatan untuk memahami bakat yang kuat ini. Bagaimana dia bisa memilikinya ketika dia bahkan bukan Guru Master Bintang 2? Ledakan. Tepat saat dia merenungkan masalah ini, pemandangan di depannya kabur, dan kesadarannya sepertinya ditarik oleh kekuatan luar biasa yang mengingatkan pada lautan luas ke dimensi yang kacau. Kemudian, seorang penatua dengan janggut seputih salju berjalan mendekat dan suara penuh kasih terdengar di kepala Zhang Xuan. Saya ingin menerima Anda sebagai murid saya, apakah Anda menerimanya? Petik 2. Kamu ingin menerimaku sebagai muridmu. Zhang Xuan terkejut. Kemudian, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menolak. Apa lelucon? Memiliki Library of Heaven's Path, dia bisa melihat kekurangan dari segala sesuatu dengan sekali pandang. Dari sudut pandangnya, dia tidak perlu mengakui guru sama sekali. Bisakah Guru Master Bintang 4 hingga Bintang 5 menyulap teori yang melampaui Library of Heaven's Path? Dalam hal kultivasi, apakah ada teknik yang bisa melampaui seni surgawi jalur surga? Selain itu, pihak lain telah menyerbu pikirannya tanpa peringatan sebelumnya. Siapa yang tahu apakah dia memiliki niat jahat? Lebih baik aman daripada menyesal. Lagi pula, baru beberapa saat yang lalu seseorang membumbui tehnya. Begitu dia menjawab pihak lain, tubuhnya tersentak sekali lagi, dan dia menyadari bahwa dia masih berada di ruang les mini. Dia tidak pergi kemanapun, dan pemandangan itu barusan tampak tidak lebih dari mimpi. Formasi ilusi. Tidak mungkin ada formasi di sini. Kalau tidak, Library of Heaven's Path akan mendeteksinya, mungkinkah itu sesuatu yang mirip dengan Trust Crystal? Petik 2. Zhang Xuan berpikir, tes tingkat kepercayaan adalah sesuatu yang mirip dengan apa yang dia alami, kondisi mental seseorang akan dikirim ke dalam ilusi, dan mereka akan menjalani berbagai peristiwa untuk menguji kecocokan mereka dengan guru mereka. Mungkinkah dia baru saja bertemu dengan sesuatu yang serupa? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kakek tua muncul dan meminta untuk menerimanya sebagai muridnya? Apa-apaan ini? Jika Anda ingin mengambil saya sebagai murid Anda setidaknya harus menyebut diri Anda sendiri. Menempatkanku ke dalam ilusi semacam ini tanpa peringatan apapun, bukankah kamu tidak pengertian? Mengomel dengan dingin, dia segera melabeli penatua itu sebagai orang yang tidak tahu malu. Tentu saja, jika dia tahu bahwa yang lebih tua adalah Empyrean Kongsi, dan jika dia setuju untuk menjadi murid pihak lain, identitas dan kedudukannya akan meningkat secara eksponensial. Apakah dia akan memuntahkan darah dan mati langsung karena kekecewaan? Bahkan jika saya tidak mengikuti ujian sekarang, saya sudah menjadi guru master yang diakui. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Mengabaikan kakek tua yang tidak pengertian itu, Zhang Xuan menyembunyikan mata wawasannya dan mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Setelah membaca buku-buku, dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja memahami arti sebenarnya dari guru dan murid, dan dari sana, dia dikenali oleh surga, menjadi guru-guru surgawi. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak mengikuti ujian apapun, tidak ada yang bisa menyangkal posisinya sebagai guru master resmi. Sudah tidak perlu baginya untuk melanjutkan peniruannya. Namun, gelar guru-guru surgawi terlalu mencolok. Saya harus mengikuti ujian seperti biasa. Bagaimanapun, saya hanya kekurangan langkah terakhir. Meskipun Zhang Xuan bersemangat, dia tahu bahwa yang terbaik adalah menyimpannya untuk dirinya sendiri. Guru-guru surgawi adalah urusan besar. Jika berita menyebar, dia mungkin akan menghadapi banyak masalah. Menjaga profil rendah adalah cara untuk pergi. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, saya, Zhang Xuan, selalu menjadi orang yang rendah hati. Bab 371, Menyegel Gosip. Diam. Kongsi menerima murid adalah masalah besar yang bisa mengguncang dunia hingga ke intinya. Terlepas dari apakah seseorang adalah seorang guru master atau tidak, selama seseorang adalah seorang kultivator, seseorang pasti akan sangat bersemangat untuk melupakan nama mereka sendiri setelah menerima kehormatan seperti itu. Namun, orang ini menolaknya. Selain itu, sangat tegas dan tegas. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang telah terjadi? Munculnya guru-guru surgawi sudah cukup mengejutkan, tetapi untuk menolak tawaran menjadi murid Kongsi, ini sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi hiruk-pikuk. Semua guru di aula pengakuan guru terdiam seolah-olah ada sesuatu yang merekatkan mulut mereka. Mereka saling menatap dalam diam meskipun badai besar mengamuk di pikiran mereka. Pakar ini, jika Anda tidak ingin menjadi murid Kongsi, saya dengan senang hati akan menggantikan Anda. Anda setidaknya harus meninggalkan slot kepada saya, mengapa Anda harus menolak tawaran itu? Paviliun Tuan Jiang, apa yang terjadi? Setelah waktu yang lama, seorang guru master akhirnya menoleh ke paviliun Master Jiang dan bertanya. Pada saat yang sama, tatapan orang lain juga terpusat padanya. Aku juga tidak tahu. Pada saat ini, paviliun Master Jiang telah rusak secara internal juga. Dia hanya bergegas ke sini karena dia merasakan anomali di aula pengakuan guru. Siapa yang tahu bahwa dia akan menyaksikan hal yang menghancurkan bumi seperti itu? Untuk menolak Kongsi, tak perlu disebutkan ini terjadi di kota kerajaan Tianwu, bahkan jika masalah ini terjadi di aliansi kerajaan Segudang, sekelompok besar orang akan mati karena syok. Bahkan guru master bintang 9 tidak mampu melakukan hal seperti itu.
Kamu juga tidak tahu. Guru utama ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, di seluruh kota ini, hanya ada dua orang yang layak menjadi guru-guru surgawi, Zhang Xuan dan Mo Hongyi. Yang harus Anda lakukan adalah memberitahu kami di mana mereka berdua, dan apakah mereka masih di ibu kota. Alarm yang menunjukkan penganugerahan guru-guru surgawi hanya akan mempengaruhi paviliun guru-guru terdekat. Karena alarm berbunyi di aula pengakuan guru mereka, itu berarti bahwa seorang guru master di kota kerajaan Tianwu pasti telah mencapai terobosan. Tentu, pikiran orang banyak akan diarahkan ke duo mereka. Paviliun Master Jiang ragu-ragu sejenak. Mari kita katakan yang sebenarnya kepada mereka. Menjadi guru-guru surgawi berarti dia sudah menjadi guru master yang melampaui sistem peringkat. Ujian tidak berarti banyak baginya lagi, kata Penatuasu. Paviliun Master Jiang mengangguk setuju. Mereka masih di ibu kota. Namun, mereka saat ini menyamar untuk ujian terakhir ujian guru Master Bintang 2. Petik 2. Menyamar. Semua orang terkejut. Tes House of Trust dalam ujian guru Master Bintang 2 dilakukan dengan cara yang sangat sunyi dan rahasia sehingga banyak guru Master di tempat itu tidak mengetahuinya. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Jiang Chen mendengar hal ini juga. Seperti ini, Paviliun Master Jiang menjelaskan seluruh situasi mengenai ujian akhir dalam ujian guru Master Bintang 2. Maksudmu, Ketua Persekutuan Liu Cheng yang mengguncang seluruh kota pada intinya, sebenarnya Zhang Xi. Saat penjelasannya masuk, semua orang terkejut sekali lagi. Mereka merasa pusing. Dalam beberapa hari terakhir, dua tokoh yang paling banyak dibicarakan adalah Zhang Xuan dari Master Teacher Pavilion dan Guild Master Liu Cheng dari Guild Doctor. Semua orang tahu bahwa keduanya benar-benar jenius, dan mereka merasa sangat menghormati dan iri pada mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa membayangkan bahwa mereka berdua sebenarnya adalah orang yang sama? Tidak heran, Jiang Chen membeku di tempat. Dia telah mencurigai masalah ini sebelumnya, tetapi meskipun demikian, di lubuk hatinya yang terdalam, dia tidak berani menganggapnya benar. Namun, setelah mendengar konfirmasi ayahnya, dia segera menyadari. Tidak heran mengapa pihak lain sangat ahli dalam penempaan pil, bahkan sampai membimbing apoteker bintang 2 untuk berhasil menempa pil kelas 4. Meskipun Jiang Chen tahu bahwa Zhang Xuan jauh lebih berbakat daripada dia masih tidak bisa tidak membandingkan dirinya dengan pihak lain. Dia selalu berpikir bahwa selama dia mengikuti dengan ketat ke rute konvensional dan terus bekerja keras, dia akan menyusul pihak lain suatu hari nanti. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa celahnya terlalu besar. Sama sekali tidak ada dasar perbandingan untuk keduanya. Tak perlu dikatakan mengejar ketinggalan dengan pihak lain, dia bahkan tidak bisa melihat punggung pihak lain. Pihak lain terampil dalam penempaan pil, cara pengobatan, melukis, dan menjinakkan binatang. Pihak lain telah mencapai kemahiran yang luar biasa dalam banyak pekerjaan, bagaimana dia bisa menandingi? Karena mereka berdua berada di ibu kota, guru-guru surgawi pasti salah satunya. Selama kita menemukan mereka dan mengkonfirmasi masalah ini dengan mereka, kita akan tahu siapa itu. Petik 2. Menekan keheranannya, kata seorang guru besar. Memang, terlepas dari masalahnya, mengingat guru-guru surgawi telah muncul, dan bahwa dia hampir menjadi murid Sage, kita harus mencari tahu siapa dia. Guru master lainnya angkat bicara. Dalam radius kemungkinan, hanya ada dua kandidat yang masuk akal, jadi tidak sulit untuk mencari tahu siapa itu. Tidak peduli apa, serikat tidak mungkin tetap bodoh ketika sosok yang tangguh telah muncul di tanah yurisdiksi mereka. Semuanya, jangan panik. Aku akan mengirim murid untuk melihatnya sekarang. Paviliun Master Jiang berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali. Liu Cheng dan Sun Cheng adalah guru yang sangat terkenal di Akademi Tianwu, jadi tidak terlalu sulit untuk mendapatkan berita tentang mereka. Bagaimana itu? Penatua Zhu bertanya dengan gelisah. Mo Hongyi, sepertinya sakit. Dia saat ini dalam keadaan koma. Di sisi lain, Zhang Xi saat ini dalam pengasingan, dan dia menolak semua tamu saat ini, kata Master Paviliun Jiang. Tidak ada keraguan tentang itu pasti Zhang Xi. Kelompok itu mengangguk setuju. Karena pihak lain dalam keadaan koma, tidak mungkin baginya untuk menjadi guru-guru surgawi atau menolak kongsi. Dalam hal ini, hanya satu kemungkinan yang tersisa, satu-satunya yang bisa membuat keributan besar adalah orang yang telah menunjukkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya sejak kedatangannya, Zhang Xuan. Karena kami telah mengkonfirmasi identitas Zhang Xi, haruskah kami melaporkan masalah ini ke kantor pusat? Seorang guru utama di antara kelompok itu bertanya. Kami tidak bisa. Master Paviliun Jiang menggelengkan kepalanya. Jika hanya dia yang dianugerahi gelar guru-guru surgawi, tidak ada masalah melaporkannya ke kantor pusat. Namun, Zhang Xi ini baru saja menolak kongsi. Jika kantor pusat mendengarnya, mereka mungkin akan meledak kemarahan. Kerumunan itu tercengang. Memang, siapa itu kongsi? Orang nomor satu dalam sejarah, guru yang diakui oleh langit dan bumi, akan menjadi kekacauan besar jika orang mengetahui bahwa dia ditolak. Selain itu, bukan urusan terhormat bagi kongsi untuk ditolak. Jika mereka menyebarkan berita, mereka mungkin akan membuat kongsi marah. Akan sulit untuk meredakan amarahnya bahkan dengan kematian mereka. Masalah ini sudah jauh melampaui kekuatan kita. Pilihan terbaik yang kita miliki adalah menyimpan masalah ini untuk diri kita sendiri. Setelah beberapa saat, Paviliun Master Jiang menginstruksikan.
Iya, kelompok itu juga menjelaskan tingkat keparahan masalah ini. Jadi, mereka mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Terlepas dari apakah itu penganugerahan guru-guru surgawi atau kongsi ditolak, itu adalah hal-hal yang melampaui pemahaman mereka. Menghadapi hal-hal seperti itu, lebih bijaksana bagi mereka untuk tetap bungkam, diam, cuek, dan tidak terlibat. Kalau tidak, mereka mungkin terbunuh suatu hari nanti karena itu. Karena itu masalahnya, mari kita bersumpah di depan patung kongsi. Paviliun Master Jiang berbicara sekali lagi. Iya, segera, sumpah dibuat, dan semua orang merasakan energi aneh merembes ke dalam pikiran mereka, menyegel apa yang baru saja mereka pelajari. Jika mereka berbicara tentang masalah ini, mereka akan dihukum berat. Tidak menyadari fakta bahwa paviliun guru-guru sudah mengetahui segalanya, Zhang Xuan masih menyimpan pikiran untuk menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri agar tidak menonjolkan diri. Dia mendorong pintu ruang les mini dan berjalan keluar. Meskipun menjadi guru-guru surgawi telah meningkatkan kedalaman jiwanya sebesar 1,0 dan membantunya dalam menempa mata wawasan, itu tidak meningkatkan kultivasinya sama sekali. Dia masih di puncak ranah Zhongxi, dan kekuatannya berada di 5.000 ding. Guru, setelah berjalan keluar, seorang wanita segera berlutut di depannya. Menghadapi gurunya, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia adalah Mu Sueshing. Pada saat ini, dia sepertinya baru saja mengalami perubahan luar biasa saat aura kuat yang mengingatkan pada naga perkasa memeluknya. Memicu semua energi obat yang terakumulasi di dalam tubuhnya telah memungkinkannya untuk segera menerobos kemacetan alam Pixue untuk mencapai tahap utama alam Tongxian. Bahkan, dari auranya, orang bisa merasakan bahwa dia tidak terlalu jauh untuk mencapai tahap menengah ranah Tongxuan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa itu mungkin baginya untuk tumbuh jauh lebih kuat dalam semalam. Tidak buruk. Melihat peningkatannya, Zhang Xuan mengangguk puas. Dia telah mengonsumsi pil sejak muda, dan energi obat yang terkumpul di tubuhnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Itu tidak sepenuhnya tak terduga baginya untuk tumbuh begitu cepat. Kamu baru saja mencapai terobosan, ingatlah untuk memperkuat kultivasimu dengan benar. Aku akan membawamu ke suatu tempat besok. Mengetahui bahwa tingkat kepercayaan pihak lain dalam dirinya pasti telah melebihi 40, dan dia akhirnya bisa mengakhiri ujian guru master, Zhang Xuan menginstruksikan. Iya, Mu Sueshing mengangguk sebelum mundur ke sudut. Paviliun Zamrud adalah jurang pengeluaran paling terkenal di kerajaan Tianwu. Satu hari pengeluaran di sini sudah cukup untuk membuat klan kecil kerajaan tingkat 2 bangkrut. Meski begitu, gerbong masih tiba satu demi satu di depan pintunya. Itu adalah impian banyak orang untuk sering menjadi anggota di sini. Ini karena disinilah, dari 13 kerajaan di sekitarnya, alkohol terbaik, wanita cantik terbaik, layanan terbaik, suasana paling kondusif untuk bersenang-senang. Terlepas dari pria atau wanita, setiap pembudidaya yang pernah ke sini ingin datang untuk kedua kalinya. Pikiran itu akan menghabiskan pikiran mereka, mengisi mereka dengan ingatan akan kunjungan mereka sebelumnya. Bahkan sebelum melangkah masuk, seseorang sudah bisa merasakan konsentrasi padat energi spiritual 2 kali lipat dari dunia luar yang memancar lurus ke arah satu. Berkultivasi di sini pasti akan lebih dari 2 kali lipat lebih cepat daripada dunia luar. Pagi ini, sebuah kereta berhenti tepat di pintu masuk. Pelatih buru-buru turun dan meletakkan batu loncatan untuk orang terhormat yang duduk di kereta. Tuan muda, kami di sini. Tirai terbelah, dan seorang pemuda berjalan keluar. Pria muda itu berpakaian mewah, menambahkan aura bangsawan padanya. Namun, bayangan gelap akan melintas di matanya dari waktu ke waktu. Memar dapat dilihat pada beberapa kulit yang terbuka yang menunjukkan pemulihan yang tidak lengkap dari cedera baru-baru ini. Tuan muda, apakah kita benar-benar akan mencari Lin Langgongzi? Kudengar jasanya mahal. Pelatih bertanya dengan ragu-ragu. Siapa lagi yang bisa kucari jika bukan dia? Petik 2. Dengan wajah tegas, pemuda itu berkata, bahkan klan saya telah meninggalkan saya. Mereka bertekad untuk mengirim saya ke Zhang Xuan untuk meredakan amarahnya. Saat ini, hanya Lin Klan yang bisa melindungi saya. Selama Lin Langgongzi berbicara untuk saya, jadi bagaimana jika dia lulus ujian guru master bintang 2? Apakah dia berani menyinggung persekutuan formasi, serta kerajaan Xuanyuan? Jika Zhang Xuan ada di sini, dia pasti akan mengenali orang itu tidak lain adalah pelukis yang ditelanjangi oleh bawahannya sendiri saat itu, Jimo Gongzi. Setelah menyadari bahwa orang yang dia sakiti adalah jenius Zhang Xuan, tidak ada seorang pun di klan Ji yang berani melindunginya lagi. Bahkan ayahnya sendiri, kepala klan, ingin mengikatnya dan menyerahkannya secara pribadi untuk meminta pengampunan pihak lain. Mengetahui bahwa dia akan berada dalam putaran penderitaan lain begitu dia dikirim, Jimo menyelinap keluar untuk mencari perlindungan. Selain klan Lin, tidak ada orang lain di kerajaan Tianwu yang bisa melindunginya, bahkan keluarga kerajaan. Tidak hanya kepala klan Lin Klan yang menjadi ketua guild dari guild formasi, putrinya adalah permaisuri putri dari putra mahkota kerajaan Xuanyuan. Bahkan Master Paviliun Jiangsu harus menyelamatkan Lin Klan beberapa wajah, tentu saja, Zhang Xuan, yang baru saja mengikuti ujian guru Master Bintang 2. Adapun orang Lin Lang yang dia bicarakan, dia dikenal sebagai Gongzi nomor 1 kerajaan Tianwu. Dia adalah putra dari kepala klan Lin Klan, adik dari permaisuri kerajaan Xuanyuan.
Hanya karena bakat Jimo yang sedikit lebih unggul dan identitasnya sebagai putra kepala klan salah satu dari 3 klan besar di ibu kota, dia bisa berkenalan dengan pihak lain. Adapun Paviliun Zamrud ini, itu adalah pendirian Lin Lang. Bab 372, Lin Lang. Klan Lin adalah klan nomor 1 kerajaan Tianwu, dan Lin Lang adalah satu-satunya putra yang disayang oleh kepala klan Lin, tentu saja, adik dari permaisuri putri kerajaan Xuanyuan. Bahkan Kaisar Mo Tiansui harus tunduk padanya. Selama dia menyetujuinya, Tuan Muda tidak perlu khawatir. Pelatih ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk penuh semangat. Tidak ada solusi yang lebih baik untuk situasi saat ini. Setelah Zhang Xuan ini lulus ujian guru Master Bintang 2, kedudukan dan identitasnya akan meningkat. Jika dia mengejar masalah hari itu, Ji Klan, meskipun merupakan salah satu dari 3 klan besar, tidak akan berani menentangnya. Guru Master Bintang 2, terutama jenius luar biasa semacam ini, memiliki prestise dan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, dia adalah senior Master Paviliun Jiang dengan guru yang bahkan lebih tangguh di belakangnya. Jimo tidak berani membalas dendam, yang dia inginkan hanyalah menemukan perantara yang berpengaruh untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Lin Klan ini adalah taruhan terbaik yang dia miliki. Ayo masuk. Melambaikan tangannya, Jimo Gongxi mulai berjalan menuju Paviliun Zamrud dengan langkah melebar. Dilihat dari bagaimana dia bisa bermanuver di sekitar tempat itu dengan mudah, dia pasti sudah sering berkunjung ke sini. Segera, dia tiba di sebuah ruangan yang luas. Setelah bertukar kata dengan penjaga di pintu, dia berjalan masuk. Pemandangan kemegahan terbentang di hadapannya begitu dia melangkah ke dalam ruangan. Semua jenis batu permata tertanam ke dalam ruang yang luas, dan tikar yang terbuat dari kulit binatang memenuhi area tersebut. Itu didekorasi dengan sangat mewah sehingga bahkan istana kerajaan tampak pucat dibandingkan dengan kemegahannya. Selanjutnya, di bawah pengaruh formasi di dalam ruangan, tidak hanya ruang bawah tanah yang tidak pengap, bahkan terasa seperti surga dunia lain. Di tengah ruangan, seorang pria muda berbaring di atas tikar kulit binatang besar, dan wanita cantik berdiri di sisinya. Di hadapannya ada berbagai macam makanan lezat, dan aroma anggur yang luar biasa menggelitik hidung seseorang. Duduk di seberang orang itu adalah seorang pemuda lain yang berpakaian mewah. Dia memegang cangkir, mengusulkan bersulang dengan pihak lain. Saudara Jimo, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Setelah melihat Jimo masuk, pria muda yang sedang berbaring di pelukan seorang wanita cantik memberi isyarat padanya. Lin Lang Gongxi. Jimo menggenggam tinjunya. Ayo, izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini adalah Pangeran Fei Xuan dari Kerajaan Kunqian. Lin Lang Gongxi menunjuk ke pemuda di seberangnya dan memperkenalkan keduanya satu sama lain. Pangeran Fei Xuan, ini Jimo Gongxi dari klan Ji kota Kerajaan Tianwu. Jadi itu Ji Gongxi. Untuk bisa menjadi pelukis resmi di usia yang begitu muda, aku telah mendengar nama besarmu bahkan dari Kerajaan Kunqian. Petik 2. Pangeran Fei Xuan tersenyum. Dia adalah pangeran yang melamar Mo Yu ketika Zhang Xuan mengunjungi istana kerajaan. Mengingat bahwa proposalnya gagal, dan menebak bahwa ketua persekutuan Liu akan menyembuhkan binatang penjaga, dia mengalihkan perhatiannya ke klan Lin. Dengan dukungan dari Guild Formasi dan Permaisuri dari Kerajaan Xuanyuan, Lin Klan adalah kekuatan besar di antara kerajaan tingkat 1. Bahkan seorang pangeran seperti dia tidak berani bertindak arogan di hadapan Lin Klan. Sebelum tiba di kota kerajaan Tianwu, Pangeran Fei Xuan telah menyelidiki berbagai kekuatan di ibu kota. Dengan demikian, ia dapat melacak latar belakangnya setelah mendengar nama Jimo Gongxi. Setelah saling mengenal, Jimo duduk, berbasa-basi dengan keduanya sebelum langsung masuk ke topik. Lin Gongxi, alasan mengapa saya di sini adalah karena saya memiliki sesuatu untuk diminta dari Anda. Oh, Lin Lang melirik Jimo dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, saya tidak sengaja menyinggung guru-guru Zhang Xuan beberapa waktu lalu, dan saya khawatir dia akan datang dan membalas dendam setelah dia lulus ujian guru Master Bintang 2. Jadi, saya ingin meminta Anda untuk bertindak sebagai perantara untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Jimo Gongxi. Zhang Xuan, maksudmu jenius yang terkenal itu. Lin Lang menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Itu dia. Jimo Gongxi buru-buru menganggukkan kepalanya. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah gulungan muncul di tangannya. Saya mengerti bahwa akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Saya ingat bahwa Lin Gongxi suka melukis, jadi saya menyiapkan lukisan pinus layu dari Penatua Jin Mantang untuk Anda. Saya harap Anda dapat menerima hadiah saya ini. Lukisan pinus layu, itu lukisan terakhir dari Penatua Jin Mantang yang tersisa di dunia ini. Bahkan di antara lukisan tingkat kelima, itu dianggap sebagai karya terbaik. Lukisan ini sangat berharga, dan itu hanya karena kebaikan hati Ji Klan menunjukkan kepada tuan tua saat itu bahwa dia menghadiahkan lukisan ini sebagai ucapan terima kasih. Bersedia memberikan ini kepadaku? Tidak buruk, tidak buruk. Meraih lukisan itu, Lin Lang membukanya, melihatnya, dan mengangguk puas. Baiklah, aku berjanji akan membantumu dalam masalahmu. Petik 2. Terima kasih, Lin Gongxi. Wajah Jimo Gongxi memerah karena gelisah. Lagi pula itu bukan masalah besar. Guru Master Bintang 2 mungkin mengesankan, tetapi mereka tidak berarti apa-apa bagi Lin Klan kita.
Dia hanya orang yang beruntung yang berhasil menemukan guru yang baik. Lin Lang Gongzi melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, ketika dia selesai dengan pemeriksaannya, saya akan mengirim surat untuk mengundangnya sehingga Anda berdua dapat bertemu satu sama lain dan menyelesaikan konflik apapun yang Anda miliki. Petik 2. Iya, Jimo Gongzi mengangguk dengan keras. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata itu, dia pasti akan mengejeknya. Namun, Lin Gongzi ini memang memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun pihak lain hanya 3 tahun lebih tua darinya, dia sudah menjadi master formasi bintang 2. Selain itu, hanya 2 bulan yang lalu, dia berhasil mencapai terobosan, mencapai ranah Zhongxi. Untuk menerobos puncak ranah Tongxuan ke ranah Zhongxi, dia hanya menggunakan kurang dari setengah tahun. Meskipun sebagian alasannya adalah karena sumber daya raksasa yang dikhususkan kerajaan Xuanyuan untuk klan Lin, bakatnya masih memainkan peran penting. Di atas segalanya, dia memiliki Lin Clan sebagai dukungannya. Kerajaan yang diberikan kerajaan Xuanyuan memiliki guru master bintang 3 di paviliun guru-guru mereka. Bahkan jika Zhang Xuan dapat menentang klan Lin, tidak mungkin baginya untuk menentang kerajaan Xuanyuan. Tidak peduli seberapa berbakat dan bergengsi Zhang Xuan, dia bukan apa-apa sebelum Lin Lang. Lin Gongzi, yang terbaik bagimu untuk tidak ceroboh. Aku juga pernah mendengar tentang Zhang Xi sebelumnya, dan dia tampaknya adalah orang yang sangat berarti. Bakatnya bahkan melebihi jenius nomor 1 kerajaanmu, Mo Hongyi. Pangeran Fei Xuan menyela. Setelah tinggal di kota kerajaan Tianwu selama beberapa hari sekarang, dia mengikuti perkembangan terkini di sini. Prestasi Zhang Xuan memecahkan rekor tak terhitung yang dibuat oleh Mo Hongyi sudah menjadi fakta terkenal di seluruh kota. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang jenius yang luar biasa? Kultivasinya hanya pada tahap dasar ranah Zhongxi, jika dia ingin tetap berada di kota kerajaan Tianwu, dia lebih baik menjaga dirinya sendiri. Lin Lang mencibir dengan jijik. Jadi bagaimana jika Zhang Xuan itu jenius? Tanpa kekuatan yang cukup, semua ini hanyalah ilusi. Bagaimanapun, kekuatan adalah yang terpenting di dunia ini. Ini adalah sesuatu yang menjadi semakin jelas di kerajaan berperingkat lebih tinggi. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi kedudukannya. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan jika seseorang memiliki prestasi besar dalam pekerjaan mereka, mereka masih akan dipandang rendah oleh orang lain. Itu benar, Pangeran Fei Xuan mengangguk setuju. Kemudian, dia melanjutkan, benar, ada jenius lain di kota baru-baru ini, apakah Lin Gongzi pernah mendengar tentang Liu Cheng? Menurut rumor, dia adalah seorang guru di Akademi Tianwu. Maksudmu ketua persekutuan Liu yang memecahkan 19 pertanyaan di tembok dilema di persekutuan dokter. Petik 2. Lin Lang melambai dengan anggun dan menjawab, tentu saja aku pernah mendengar tentang dia, dia memang orang yang berbakat. Namun, kultivasinya terlalu lemah, karena hanya berada di tahap utama ranah Tongxuan. Dia adalah sosok yang bisa diperas sampai mati di Wim, dia bukan apa-apa. Baiklah, jangan membicarakan hal-hal tidak menyenangkan ini di paviliun zamrudku, kita harus bersenang-senang. Astaga, makanannya sudah dingin, ganti. Tertawa ringan, perintah Lin Lang. Iya, setelah mendengar perintahnya, beberapa pelayan buru-buru bergegas ke depan dan mengganti hidangan dingin itu dengan yang panas. Mereka semua memakai topi, tapi satu topi pelayan sangat rendah, sehingga sulit untuk melihat penampilannya. Pelayan itu melirik Lin Lang, dan kebencian yang pekat berdesir di matanya. Itu adalah murid Zhang Xuan yang hilang, Lu Chong. Bab 373, Kesedihan Lin Lang. Tidak heran mengapa Lu Chong menolak untuk mengatakan apapun di hadapan Zhang Xuan. Tidak ada yang bisa mengira bahwa musuhnya adalah tuan muda Lin Clan, Lin Lang. Klan Lin berdiri di bagian paling atas dari 3 klan besar, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun Mo Tianxue tahu bahwa kemungkinan besar merekalah yang meracuni binatang penjaga, dia masih menyembunyikan berita itu. Dari sini, jelas betapa dia takut akan pengaruh mereka. Lu Chong sendirian dan lemah, dan jika dia mengungkapkan nama musuhnya, tidak akan lama bagi mereka yang berharap untuk menyenangkan Lin Clan untuk mengantarkannya ke depan pintu mereka. Karena itu, dia lebih suka bertindak sebagai bisu daripada berbicara. Kebencian itu hanya muncul sesaat. Tak lama, Lu Chong menjadi tenang. Untuk dapat menghentikan dirinya dari berbicara selama 2 tahun dan menahan rasa sakit yang luar biasa dari penempaan racun untuk tubuh racun mengatakan banyak tentang ketabahan mentalnya. Kesempatannya tepat di hadapannya, dan dia secara alami tidak akan bertindak gegabah saat ini. Paviliun Zamrud mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi dia tahu bahwa ada banyak ahli yang tersembunyi di dalamnya. Jika Lu Chong ingin bergerak, dia harus berhasil dalam sekali percobaan. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Setelah meletakkan piring di atas meja, Lu Chong perlahan mengamati sekeliling sebelum mundur dari ruangan. Ada banyak ahli di ruangan itu, menjadikannya lokasi yang tidak menguntungkan untuk bergerak. Karena itu, Lu Chong memutuskan untuk menunggu dengan sabar kesempatannya. Setelah berdiri di luar ruangan untuk waktu yang lama, Jia, Lin Lang berjalan keluar dengan santai. Anggur dari paviliun Zamrud secara khusus dibuat oleh para ahli di industri ini. Bahkan jika seorang ahli ranah Zhongxi mengkonsumsinya, dia pasti akan jatuh mabuk. Pada saat ini, Lin Lang tampaknya sangat mabuk. Menampilkan pipi memerah, dia berjalan menuju toilet terdekat dengan cara goyah.
Ini kesempatanku. Mengetahui bahwa ini mungkin kesempatan terbaik yang akan dia dapatkan, Lu Chong tidak ragu-ragu. Dia perlahan mengikuti di belakang Lin Lang dan memasuki toilet juga. Siapa ini? Melihat pihak lain berjalan ke toilet, Lin Lang, yang sedang buang air, mengerutkan kening. Mengetahui bahwa kesempatan ideal seperti itu tidak akan datang dua kali, Lu Chong tidak repot-repot membuang waktunya dengan kata-kata. Dia segera menyerbu ke depan dan memukul pihak lain dengan telapak tangannya. Namun, sebelum telapak tangan bisa mengenai Lin Lang, angin kencang telah bertiup di toilet. Gelombang kejut kekerasan dari serangannya datang menerjang lurus ke arah Lin Lang. Zongxi, tahap menengah ranah Zongxi. Menyipitkan matanya, Lin Lang segera terbangun dari keadaan mabuknya. Tidak hanya orang yang menyerangnya seorang ahli ranah Zongxi, dia bahkan mencapai tahap menengah ranah Zongxi. Para ahli dari tingkat ini semuanya adalah tokoh terkenal dan terhormat di kota kerajaan Tianwu. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari mereka akan menyamar sebagai pelayan untuk membunuhnya. Lu Chong mungkin menderita rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri dengan mengoleskan semua racun pada titik akupunturnya, itu juga memberinya manfaat besar. Tidak hanya dia berhasil menembus ranah Zongxi, kekuatannya bahkan telah mencapai tingkat yang sebanding dengan ahli tahap menengah ranah Zongxi. Kamu mencari kematian. Petik 2. Berteriak dengan dingin, Lin Lang segera mengangkat telapak tangannya untuk menerima serangan pihak lain. Peng, peng, kedua telapak tangan saling memukul, dan kedua belah pihak mundur satu langkah dari tabrakan. Wajah Lu Chong menjadi gelap. 2 tahun lalu, ketika pihak lain membantai seluruh klannya, dia hanya tahap utama ranah Tongsuan. Lu Chong berpikir bahwa bahkan jika pihak lain meningkat dengan cepat, dia hanya akan berada di puncak ranah Tongsuan yang terbaik. Namun, untuk berpikir bahwa Lin Lang juga berada di tahap menengah ranah Zongxi. Namun, tidak ada jalan mundur sekarang. Jika Lu Chong gagal membunuh pihak lain hari ini, dia akan dibunuh sebagai gantinya. Mempersempit matanya, Lu Chong mendorong tubuh racunnya hingga batas kemampuannya dan menyerang ke depan, mengirimkan telapak tangan yang cepat dan kuat berturut-turut ke arah Lin Lang. Sial, meskipun Lin Lang telah mencapai tahap menengah ranah Zongxi, itu sebagian besar karena makanan yang kuat dari konsumsi berbagai pil. Kultivasinya belum diperkuat dengan sempurna, menyebabkan dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari seorang kultivator tahap menengah Zongxi. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana dia bisa menahan serangan ulet Lu Chong? Dia hanya bisa mundur terus-menerus. Putong, mundur ke belakang, kaki Lin Lang tiba-tiba menyerah dan dia jatuh. Saat berikutnya, bau busuk segera menyerbu hidungnya, menyebabkan dia merasa pusing dalam sekejap. Menurunkan kepalanya untuk melihat, dia menyadari bahwa dia telah dipaksa untuk buang air besar di bawah serangan tanpa henti dari pihak lain. Kurang ajar kau, Lin Lang selalu membenci kekotoran. Jatuh ke dalam lubang tinja telah meninggalkan pikirannya dalam keadaan hiruk-pikuk. Marah, garis ganas dipicu dalam dirinya, dan dengan raungan marah, dia menyerang pihak lain tanpa berpikir dua kali. Namun, sebelum dia bisa mencapai pihak lain, Lu Chong telah mengirim tendangan ke wajahnya, membenamkan wajahnya tepat ke saluran pembuangan kotoran. Untuk memperburuk keadaan, karena Lin Lang sedang berteriak, kotoran dimasukkan langsung ke mulutnya yang terbuka. Saya akan membunuhmu. Lin Lang berada di ambang menjadi gila. Bagaimana mungkin Gongzi nomor 1 di kota kerajaan Tianwu, seseorang dengan kedudukan bergengsi yang bahkan harus ditaati oleh Mo Tiansui, mengalami kemunduran seperti itu dari lawan anonim. Kemarahan menggelegak di dalam dadanya. Putong. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya didorong kembali ke lubang tinja lagi, menyebabkan cairan coklat itu mengotori seluruh wajah dan mulutnya. Lin Lang Gongzi, wanita yang kamu berikan padaku memang tidak buruk. Sosoknya dan sensasi itu. Tepat saat Lin Lang tercekik dalam cairan coklat, sebuah suara mabuk terdengar, dan Ji Mo Gongzi masuk. Peng, hanya memiliki kekuatan alam Piksue, bagaimana dia bisa menandingi Lu Chong? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pemandangan di depannya kabur, dan dia juga jatuh ke saluran pembuangan. Persetan, siapa yang berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Ji Mo Gongzi melolong marah. Ini adalah Paviliun Zamrud, tempat termegah di kota kerajaan Tianwu, pendirian Tuan Muda Lin Clan, Lin Lang. Siapa yang begitu berani untuk menyentuhnya di sini? Apakah orang itu begitu lelah hidup hingga menyinggung Lin Clan? Mengesampingkan Lin Clan, Ji Mo adalah putra dari kepala klan Ji Clan. Meskipun pendiriannya tidak bisa menahan lilin untuk Zhangxi, dia bukan seseorang yang bisa disinggung oleh siapapun. Marah, dia melontarkan hinaan dengan marah. Namun, di tengah kata-katanya, dia melihat seseorang meniup gelembung tepat di sampingnya saat bau busuk menyerang lubang hidungnya. Wajah orang itu sangat pucat dan memar memenuhi tubuhnya. Sepertinya dia hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Siapa lagi selain Lin Lang? Kamu, benar-benar berani menyentuh Tuan Muda Lin. Ji Mo Gongzi hampir gila. Dia baru saja mengancam pihak lain dengan pendiriannya sendiri ketika dia melihat Lin Lang dipukul juga. Klan Lin hanya memiliki keturunan laki-laki ini. Meletakkan tangan padanya sama dengan mengobarkan perang melawan seluruh Lin Clan. Ini adalah tindakan bunuh diri. Dengan tergesa-gesa mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria muda menginjak tubuh Lin Lang, meninggalkan yang terakhir tidak mampu membalas sama sekali. Sepertinya Ji Mo kebetulan masuk di waktu yang tidak tepat.
Tidak, jika Lin Lang terbunuh, aku juga akan hancur. Jimo mengerti betapa parahnya masalah ini. Dia datang ke sini untuk mencari Lin Lang, dan pihak lain akhirnya terbunuh di toilet. Mengesampingkan apakah pembunuh misterius ini akan rela membiarkannya pergi, bahkan jika dia selamat dari cobaan ini, akan sulit baginya untuk menahan murka Lin Clan. Dalam skenario terburuk, seluruh Ji Clan bahkan mungkin dimusnahkan. Sial, kenapa aku harus menemui kemalangan seperti ini, bahkan jika kamu ingin membunuh Lin Lang, tidak bisakah kamu melakukannya saat aku tidak ada? Mengapa saya harus datang ke toilet pada saat ini? Jika dia mati sekarang, itu akan menjadi seolah-olah saya telah menodai celana saya dengan lumpur, saya akan berada dalam kotoran yang dalam bahkan jika itu bukan kotoran. Lebih penting lagi, membunuh pihak lain adalah satu hal, tapi apa maksudmu dengan menendang pihak lain ke saluran pembuangan kotoran? Lin Lang Gongzi selalu memperhatikan citranya dengan cermat dan selalu bersikap sopan di hadapan orang lain yang menarik banyak penggemar wanita. Namun, pada saat ini, bau busuk masih ada di sekelilingnya sementara kemeja putihnya ternoda kuning. Lebih buruk lagi, aroma yang luar biasa menyebabkan makanan yang baru saja dia makan mengancam untuk naik ke tenggorokannya. Jimo mengatupkan rahangnya dan membangkitkan tekadnya. Lepaskan Tuan Muda Lin. Mengetahui bahwa dia tidak bisa membiarkan Lin Lang mati sekarang, Jimo Gongzi langsung menyerang pemuda misterius itu. Peng! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah kaki bertemu dengan wajahnya, menyebabkan dia menabrak dinding toilet. Darah menetes dari mulut dan hidungnya. Meskipun dia gagal menghentikan pihak lain, dia berhasil bersaing untuk waktu yang cukup bagi Lin Lang untuk bangun. Terluka dan terhina, Lin Lang hampir meledak. Aku tidak bermaksud menggunakan item ini sama sekali. Namun, karena sudah begini, aku ingin kamu mati. Mengaum dengan marah, Jimo mencambuk pergelangan tangannya, dan piring bundar seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Piring formasi. Setelah melihat objek yang diambil pihak lain dengan hiruk pikuk, mata Lu Chong menyipit. Dia pernah mendengar barang ini dari kakak perempuannya sebelumnya. Itu disebut piring formasi. Itu adalah metode mengompresi formasi menjadi piring giok kecil khusus. Dengan memicu pelat giok, formasi yang tertulis di atasnya akan diaktifkan, menjebak atau bahkan membunuh musuh seseorang. Selain itu, seseorang dapat menggunakan pelat formasi bahkan jika dia bukan master formasi. Namun, pelat formasi sangat berharga, dan masing-masing bernilai sangat besar. Ada kurang dari segelintir bahkan di kerajaan Tianwu. Sebagai Master Formasi Bintang 2, putra dari Master Guild Master Formasi, dan adik dari Permaisuri Putri Kerajaan Xuanyuan, tidak mengherankan bagi Lin Lang untuk memiliki cara bertahan hidup seperti ini pada dirinya. Ini tidak bagus. Lu Chong tahu bahwa formasi akan segera menutupi lingkungan segera setelah dipicu. Meskipun kekuatan pelat formasi lebih rendah dari formasi normal, itu masih lebih dari cukup untuk menjebak seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang formasi sama sekali seperti Lu Chong. Saat Lu Chong terjebak, dia tidak hanya tidak dapat membunuh Lin Lang, hidupnya bahkan mungkin dalam bahaya. Demi menuntut balas dendam untuk klannya, dia tidak boleh mati. Mundur. Tanpa ragu-ragu, Lu Chong berlari keluar. Hanya dalam setengah napas, dia sudah berada di pintu masuk paviliun Zamrud. Mengenakan pakaian seorang pelayan, semua orang berpikir bahwa dia adalah seorang pelayan yang telah dipercayakan oleh Tuan Muda Lin Lang untuk masalah yang mendesak. Karena itu, dia bisa melarikan diri dengan cepat tanpa banyak halangan. Weng, begitu dia meninggalkan paviliun Zamrud, dia merasakan ledakan energi spiritual yang intens di belakangnya, dan lapisan kabut sepertinya menyelimuti infrastruktur. Pelat formasi sudah dipicu. Aku harus cepat dan pergi. Mengetahui bahwa tidak akan lama sebelum klan Lin mengirim orang untuk mengejarnya, Lu Chong tidak berani berhenti di sini. Dalam sekejap mata, dia berbaur dengan kerumunan dan menghilang dari pengawasan orang lain. Setelah melarikan diri dari pengejaran Lin Clan sekali, dia telah belajar bagaimana mencegah siapapun melacaknya, dan dia tahu bagaimana dia harus bertindak untuk menghindari deteksi. Mengapa formasi dipicu? Apakah sesuatu terjadi? Ini adalah pelat formasi yang Tuan Muda bawa kemana-mana. Sialan, Tuan Muda dalam masalah. Begitu Lu Chong pergi, keributan pecah di paviliun Zamrud. Pengawal pribadi Tuan Muda segera menyadari bahwa kelainan itu berasal dari pelat formasi yang selalu dibawa Tuan Muda mereka. Untuk mencapai tingkat bahkan memicu cara terakhirnya untuk bertahan hidup, dia harus menghadapi bahaya yang menyedihkan. Cepat dan beritahu Tuan Tua. Petik 2. Formasi membentang di seluruh paviliun Zamrud, dan sebagian besar penjaga di sini tidak memiliki pengetahuan tentang formasi. Dengan demikian, mereka tidak berani bergerak sembarangan. Meski begitu, mereka memiliki alat komunikasi khusus. Tidak butuh waktu lama bagi berita untuk mencapai klan Headlin, Lin Ruotian. Apa yang terjadi? Mengapa Lang Er memicu pelat formasi? Dengan mata sedingin es, Lin Ruotian bertanya dengan wajah kaku. Sebaiknya kamu berharap Lang Er baik-baik saja. Jika terjadi kesalahan, kalian semua akan dikuburkan bersamanya. Melirik pengawal dengan dingin, Lin Ruotian berjalan ke paviliun Zamrud. Meskipun pelat formasi yang masih aktif menyulitkan seseorang untuk membedakan arah, sebagai Master Formasi Bintang 3, Lin Ruotian mampu bermanuver di sekitarnya dengan mudah. Berjalan lurus menuju inti formasi, tidak butuh waktu lama sebelum dia mencapai toilet. Kenapa bisa ada di sini?
Lin Ruotian bingung. Cepat dan temukan Tuan Muda. Beberapa penjaga buru-buru masuk setelah mendengar instruksi tuan mereka. Sesaat kemudian, seorang pria berwajah bengkak yang mengeluarkan bau busuk dibawa ke hadapan Lin Ruotian. Saat keadaan pihak lain terdaftar di matanya, Lin Ruotian terkejut. Dia hampir tidak bisa mengenali putranya sendiri. Bukankah tempat yang dibuka Lin Lang seharusnya menjadi tempat makan dan minum? Kenapa dia jatuh ke saluran pembuangan kotoran? Siapa itu? Pergi, cari pelakunya. Bahkan jika kamu harus membalikkan kota kerajaan Tianwu, kamu lebih baik membawa pelakunya kepadaku. Segera, setelah memahami situasinya, teriakan marah menembus udara, bahkan mengguncang awan. Bab 374, Gudang Koleksi Buku Kerajaan Tianwu. Akademi Tianwu, ruang kelas Zhang Xuan. Setelah menginstruksikan Mu Sueshing tentang beberapa hal, dia memulai pelajarannya. Eye of Insight telah secara signifikan meningkatkan kemampuannya untuk memberikan pengetahuan yang relevan kepada orang lain. Di masa lalu, dia harus memanfaatkan kemampuan Library of Heaven's Path untuk menentukan kekurangan Meng Tao dan yang lainnya untuk membimbing dan memperbaiki metode kultivasi mereka. Tapi sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah mengeluarkan sepotong kedalaman jiwanya untuk memahami masalah yang dihadapi pihak lain selama kultivasi dan menawarkan solusi paling akurat untuk itu. Ini adalah kekuatan seorang guru besar, mata Zhang Xuan bersinar. Awalnya, Zhang Xuan berpikir bahwa guru master lebih merupakan gelar daripada yang lainnya. Meskipun dia telah menjadi seorang guru, dia tidak memiliki konsep yang jelas tentang apa itu. Setelah mendapat pencerahan, pemahamannya tentang pendudukan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setiap tindakan dan gerakannya tampaknya membawa watak yang sesuai dengan seorang guru, dan sedikit rasa ketidakharmonisan dari sebelumnya menghilang tanpa jejak. Dengan Eye of Insight, bahkan tanpa Library of Heaven's Path, dia dapat dengan mudah mengintip esensi dari apapun. Dia tidak lagi perlu menjatuhkan seseorang atau membuatnya menunjukkan teknik pertempuran untuk semuanya. Meskipun informasi yang bisa dia peroleh melalui Eye of Insight tidak sedalam dan sedetail dari Library of Heaven's Path, dan dia masih tidak bisa mengintip informasi dari mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya, itu sudah menjadi awal yang baik. Saat dia tumbuh lebih kuat dan pengetahuannya meluas, Eye of Insight-nya akan terus tumbuh semakin hebat. Dibandingkan dengan masa lalu ketika dia harus dengan sengaja berpura-pura sebagai guru master, tindakannya sekarang tampaknya membawa anugerah alami dari seorang guru master, sangat cocok dengan konsep ideal seorang guru master. Segera, dia menyelesaikan pelajarannya, tetapi murid-muridnya sepertinya mabuk oleh kata-katanya. Mereka merasakan kultivasi mereka melompat, dan sepertinya mereka akan mencapai terobosan kapan saja. Dulu, ketika mereka mengikuti pelajaran, mereka harus memaksakan diri untuk belajar. Seiring berjalannya waktu, beberapa dari mereka bahkan mulai benci mengikuti pelajaran. Namun, setelah Liu Laoshi menjadi guru mereka mulai menantikan kelas sebagai gantinya. Setiap pelajaran membuat mereka merasa seolah-olah mereka sedang minum satu tong anggur surgawi, mengirimkan gelombang udara segar ke mereka semua. Tanpa sadar, kepercayaan mereka terhadapnya perlahan tapi pasti semakin dalam. Guru, Putri Mo Yu ingin bertemu denganmu. Begitu pelajaran berakhir, Meng Tao segera berjalan ke depan. Mengangguk kepalanya, Zhang Xuan berjalan keluar. Setelah melihat Zhang Xuan, Mo Yu tersenyum lembut, dan untuk sesaat, sepertinya ladang bunga telah mekar. Liu Laoshi, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menelusuri lemari koleksi buku kerajaan? Ayahku telah memintaku untuk mengundangmu. Saat itu, ketika Zhang Xuan merawat binatang penjaga, dia mengajukan permintaan untuk menelusuri brankas koleksi buku kerajaan. Namun, duel antara dua muridnya terjadi dan dia akhirnya kehilangan kesempatan. Karena tidak ada apa-apa saat ini, Mo Yu memutuskan untuk datang untuk menyampaikan undangannya. Ini adalah pertunjukan niat baik dari keluarga kerajaan, serta cara Mo Yu meminta maaf kepadanya karena menyembunyikan masalah duel Zhao Ya dan Mu Sueshing. Iya, Zhang Xuan menyetujuinya. Lu Chong telah menghilang untuk membalas dendam sementara Zhao Ya sedang membangunkan konstitusi uniknya. Dia hanya bertemu Mo Hongyi besok untuk pergi ke paviliun guru-guru bersama untuk mengakhiri ujian guru utama, jadi dia tidak ada hubungannya saat ini. Karena itu, ia memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk memperluas pengetahuannya melalui buku-buku dari lemari besi koleksi buku kerajaan. Dengan Mo Yu memimpin, keduanya segera tiba di lemari besi koleksi buku. Ini adalah lemari besi koleksi buku kerajaan kita. Di dalamnya adalah koleksi besar kerajaan Tianwu yang telah dikumpulkan selama 1000 tahun. Tidak ada buku yang Anda cari yang tidak akan Anda temukan di dalamnya. Mo Yu memperkenalkan. Zhang Xuan mengangguk. Kerajaan Tianwu memiliki lebih dari 1000 tahun di belakangnya, dan koleksinya mencerminkan warisannya yang panjang. Bagi Zhang Xuan, genre tidak masalah, yang penting adalah kuantitas. Dalam hal buku, Zhang Xuan mungkin adalah pembaca yang paling tidak pilih-pilih di dunia. Jika ada orang lain yang mengetahui pikirannya, mereka pasti akan menyemburkan darah di tempat. Tidak peduli seberapa cakapnya seorang guru ahli, bahkan jika ia memiliki ingatan fotografis, menelusuri 10.000 buku adalah yang paling maksimal yang bisa dilakukan seseorang dalam sehari. Belum lagi, vitalitas manusia terbatas. Seseorang tidak akan punya pilihan selain membaca secara selektif. Selain itu,
Buku yang berbeda ditulis dari orang yang berbeda, dan dengan demikian, mengandung konsep dan konten yang berbeda. Seringkali penjelasan dalam buku yang berbeda saling bertentangan, sehingga sangat sulit bagi seseorang untuk menentukan kebenaran dari yang salah. Jika seseorang menyerap pemikiran dari banyak orang yang berbeda tanpa bias, itu hanya akan membuat seseorang bingung dan tersesat. Jadi, membaca lebih banyak buku belum tentu bermanfaat. Sebaliknya, seseorang harus memilih buku mereka dengan benar untuk menambah pengetahuan mereka. Hanya dengan cara ini pemahaman seseorang tentang suatu topik akan semakin dalam. Membalik-balik buku secara acak dapat menyebabkan pikiran seseorang jatuh ke dalam kekacauan, dan kultivasi mereka bahkan mungkin mengamuk karena hal ini. Tapi Zhang Xuan adalah pengecualian. Semua buku yang tercatat di Library of Heaven's Path akan menunjukkan kesalahan dan kekurangannya dengan jelas. Apa yang akan membingungkan orang lain tidak berarti apa-apa baginya sama sekali. Berjalan ke lemari besi koleksi buku, Zhang Xuan melirik sekilas dan melihat rak buku menjulang yang tak terhitung jumlahnya didirikan di seluruh ruangan. Jumlah buku di sini tampaknya melebihi 10 juta. Buku apa yang kamu minati? Aku akan membawamu ke sana. Sambil tersenyum, Mo Yu bertanya dengan sopan. Alasan mengapa dia dianggap jenius adalah karena banyaknya jumlah buku yang dia telusuri. Sejak belajar membaca ketika dia berusia 6 tahun, dia akan menghabiskan setidaknya 2 jam membaca di sini setiap hari. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang paling berpengetahuan di antara teman-temannya. Pada saat yang sama, ini juga memberinya gambaran yang jelas tentang tata letak perpustakaan raksasa ini. Terlepas dari jumlah buku yang sangat banyak di sini, dia masih bisa secara kasar menunjukkan rak buku di mana buku-buku yang ingin ditemukan berada. Kamu harus bergaul dengan apapun yang ingin kamu lakukan. Saya dapat menemukan buku-buku yang saya inginkan sendiri sehingga saya tidak akan menyusahkan Yang Mulia tentang itu. Selain itu, saya lebih suka lingkungan yang tenang ketika saya membaca, jadi. Zhang Xuan berkata dengan tatapan minta maaf. Cara dia membaca buku terlalu mencengangkan. Hanya dengan berlarian di perpustakaan, dia bisa merekam isi buku ke dalam kepalanya. Jika ada orang lain yang melihatnya, mereka pasti akan menganggapnya orang gila. Karena itu, dia merasa akan lebih baik jika dia sendirian saat melakukannya. Baiklah, aku akan keluar sekarang. Melihat bahwa pihak lain tidak membutuhkan bantuannya, Mo Yu meninggalkan ruangan dengan sedikit kecewa. Dia merasa bahwa pesonanya sama sekali tidak berarti di hadapan pemuda ini. Laki-laki dari kelompok usianya secara alami akan menemukan diri mereka terpikat oleh penampilannya, dan mereka akan mencoba segala cara untuk tampil dan menyombongkan diri di hadapannya. Namun, orang ini tampak benar-benar acuh tak acuh terhadap kehadirannya, memperlakukannya seolah-olah dia hanyalah bagian dari latar belakang. Kadang-kadang, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa dengan tanggapan Zhang Xuan, atau lebih tepatnya, kurangnya tanggapan. Mungkinkah dia tidak tertarik pada wanita? Mungkinkah dia impoten? Uhuk-uhuk, wajah Putri Mo Yu memerah. Mengingat seberapa mampu pihak lain sebagai dokter, bahkan jika dia impoten, dia pasti akan bisa mengobati dirinya sendiri, jadi, pasti pesonanya tidak cukup untuk menarik pihak lain. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang jenius yang bahkan Mo Hongyi tidak dapat membandingkannya. Dia pasti memiliki tuntutan tinggi untuk separuh lainnya. Meskipun Mo Yu berpikir bahwa dia bukan kandidat yang buruk sebagai mitra, itu mungkin terbatas pada lingkup kerajaan tingkat 1. Pihak lain mungkin mengarahkan pandangannya lebih jauh, jadi itu normal baginya untuk tidak tertarik padanya. Memahami semua ini, dia melirik dengan penyesalan pada pemuda itu, yang kepalanya menunduk dalam perenungan, sebelum berbalik untuk pergi. Mo Tiansui telah memintanya untuk mencari cara untuk memulai hubungan dengan Zhang Xuan dan Ketua Persekutuan Liu, dan akan lebih baik jika dia bisa menjadikan salah satu dari mereka sebagai mitra masa depannya. Tapi dari kelihatannya sekarang, itu pasti tidak mungkin. Jika Zhang Xuan mengetahui pikirannya, dia pasti akan menggelengkan kepalanya. Alih-alih kurangnya minat pada wanita cantik, Zhang Xuan belum bertemu orang yang menggerakkan hatinya. Mo Yu mungkin cantik, tapi bisakah dia lebih cantik dari Zhao Ya? Di sisi lain, yang terakhir adalah muridnya jadi itu juga tidak mungkin. Selain itu, ia telah menghabiskan kehidupan sebelumnya di era digital. Keindahan seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia telah lama membangun kekebalan yang kuat terhadap pesona fisik. Lebih penting lagi, dia baru saja tiba di dunia asing, dan dia belum benar-benar menerimanya. Selain itu, ada racun mematikan di dalam dirinya yang mengancam akan meledak jika dia tidak mencapai level guru Master Bintang 9 sebelum usia 30. Mengingat ancaman dalam hidupnya, bagaimana dia bisa berminat untuk mengejar asmara? Aku harus mulai sekarang. Melihat bahwa Mo Yu telah pergi dan dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di lemari koleksi buku, Zhang Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan ke rak pertama, meletakkan jari di buku pertama, dan mulai berlari. Hualalala, di bawah sentuhannya, baris demi baris buku muncul di rak Library of Heaven's Path. Setelah mencapai puncak ranah Zongxi, serta penguatan jiwanya, tingkat pengumpulannya meningkat secara signifikan. Di gang yang sunyi, Lu Chong berhenti dan terengah-engah. Setelah meninggalkan Emerald Pavilion, dia berganti pakaian baru, mengubah gaya rambutnya, dan menyembunyikan auranya. Dia berpikir bahwa dia sudah aman, tetapi entah bagaimana, orang-orang dari Lin Clan masih berhasil menemukannya.
Dia telah melarikan diri dari mereka beberapa kali, dan di tengah-tengah, dia telah mencoba berganti ke banyak set pakaian yang berbeda, tetapi pihak lain masih dapat melacaknya setiap kali. Aku telah memastikan untuk menyembunyikan penampilanku di Paviliun Zamrud, dan selama pelarianku, aku juga memastikan untuk tidak berada di tempat terbuka. Bagaimana mereka masih bisa menemukanku begitu cepat setiap saat? Lu Chong mengerutkan kening dengan ragu. Meskipun usianya masih muda, dia telah mengalami pengalaman hampir mati sebelumnya, dan karena itu, dia telah belajar bagaimana melarikan diri dari pengejar seseorang. Meskipun dia telah tumbuh secara signifikan lebih kuat di bawah bimbingan Liu Laoshi, dia tidak bertindak sembarangan. Plot pembunuhan ini sebenarnya direncanakan dengan hati-hati dan disempurnakan dalam jangka waktu yang lama. Dia telah memastikan untuk tidak menarik perhatian siapapun di Paviliun Zamrud, dan dia yakin tidak ada yang melihat wajahnya selama dia berada di sana. Jadi, bagaimana pengejarnya masih bisa menemukannya setiap saat? Aku tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut seperti itu. Kulit Lu Chong sangat mengerikan. Dengan kekuatan dan kewaspadaannya, dia berhasil menghindari pengejarnya beberapa kali. Namun, dia tahu bahwa melanjutkan seperti ini bukanlah solusi. Mengingat betapa tak kenal lelahnya pihak lain dalam pengejaran mereka, hanya masalah waktu sebelum dia tertangkap. Jika saya pergi ke Akademi Tianwu, saya mungkin melibatkan guru dan siswa lainnya. Melarikan diri di luar kota juga bukan pilihan. Mengingat medan kosong yang luas di luar, saya pasti akan ditemukan dengan cepat. Jadi, saya hanya bisa temukan tempat persembunyian di dalam ibu kota. Lu Chong cemas, tapi dia tidak panik. Jika dia pergi ke Akademi Tianwu sekarang, seseorang pasti akan menunjukkan bahwa dia adalah murid Liu Laoshi, dan ini akan membawa malapetaka bagi gurunya dan teman-temannya. Gurunya adalah dermawannya, jadi tindakan ini tidak diragukan lagi. Adapun melarikan diri ke luar kota. Di luar gerbang kota, selain petak-petak kecil hutan di sana-sini, dataran kosong membentang ke cakrawala. Tanpa aliran kerumunan menyembunyikan kehadirannya, dia hanya akan membuat segalanya lebih mudah bagi para pengejarnya. Mengingat kedudukan Lin Clan, mereka pasti bisa memobilisasi pasukan kerajaan untuk mengepungnya. Jika dia dikelilingi di dataran kosong, dia akan benar-benar hancur. Jadi, satu-satunya solusi adalah tetap di ibu kota. Di bawah penyembunyian infrastruktur dan kerumunan, akan lebih mudah baginya untuk bersembunyi. Tapi di mana aku bisa bersembunyi agar Lin Clan tidak dapat menemukanku? Pikiran Lu Chong berputar cepat. Karena pihak lain dapat menemukannya meskipun telah melarikan diri beberapa kali, kemungkinan mereka memiliki semacam cara khusus untuk melacaknya. Jika dia tidak menemukan tempat persembunyian yang bagus, itu hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan lagi. Dia akan mati jika pihak lain berhasil mengelilinginya. Benar, istana kerajaan Tianwu. Tiba-tiba, mata Lu Chong berbinar. Sebuah lokasi tiba-tiba terlintas di benaknya. Saat itu, berita tentang kehancuran klan sangat terkendali sehingga tidak seorang pun di paviliun guru-guru mengetahuinya. Lu Chong tidak akan pernah percaya jika keluarga kerajaan Tianwu tidak berperan dalam masalah ini. Karena mereka telah berkolusi satu sama lain, dia mungkin juga bersembunyi di istana kerajaan dan membiarkan keduanya bertarung satu sama lain. Lagi pula, tidak peduli seberapa tangguh klan Lin, mereka tidak mungkin dengan berani menuntut untuk mencari istana kerajaan. Bahkan jika mereka melakukannya, istana kerajaan juga tidak mungkin memberikan tuntutan pihak lain dengan mudah. Itu akan menjadi penghinaan bagi istana kerajaan, menodai prestise keluarga kerajaan. Dengan ide dalam pikirannya, Lu Chong langsung menuju istana kerajaan. Setelah berhasil mengolah tubuh racun, kekuatan Lu Chong saat ini berada di tahap menengah ranah Zongxi. Meskipun kultivasinya bukan yang terbaik di kota kerajaan Tianwu, sangat sedikit yang bisa menandingi dia. Kebanyakan penjaga tidak akan bisa merasakan kehadirannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di istana kerajaan. Bab 375, Mencari Tikus. Istana kerajaan Tianwu. Melihat putrinya yang tertekan, Mo Tiansui bingung, ada apa? Ketua persekutuan Liu menolak undangan itu. Petik 2. Dia datang, Mo Yu menggelengkan kepalanya. Namun, dia ingin melihat-lihat buku sendiri. Dia tidak membutuhkanku untuk menemaninya. Lupakan. Mo Tiansui menghela nafas. Hal semacam ini tergantung pada takdir. Jika kalian berdua tidak ditakdirkan, tidak ada gunanya memaksa. Dia sudah lama ingin memasangkan putrinya dengan Guild Master Liu. Jika dia berhasil, dia akan bisa mengikat pihak lain ke perahunya. Di masa depan, jika klan Lin atau Mo Hongyi memendam pikiran tentang tahta, mereka harus berpikir dua kali. Tapi dari kelihatannya sekarang, dia sepertinya berharap terlalu banyak. Putrinya dapat dianggap sebagai Phoenix di antara laki-laki, tetapi dia masih jauh dibandingkan dengan Guild Master Liu dan Zhang Xi. Mo Yu mengangguk. Bukan karena dia tertarik pada Zhang Xuan. Selama ini, dia telah menjadi pusat perhatian, dan bertemu dengan seseorang yang tidak peduli padanya telah membangkitkan minat dan semangat kompetitifnya. Namun, setelah melihat bahwa dia tidak memiliki harapan, hatinya menjadi tenang dengan cepat. Ayah, apakah klan Lin yang meletakkan tangan mereka di atas binatang penjaga? Apakah ada gerakan di pihak mereka? Mengesampingkan semua pikiran lain, mata Mo Yu mendapatkan kembali kejernihannya sebelumnya. 7 Kasim terlibat dalam masalah ini. Namun, saat aku mulai menyelidiki masalah ini, mereka semua langsung bunuh diri.
Mata Mo Tiansui berubah muram, saya tahu bahwa tidak mungkin bagi kita untuk menemukan sesuatu dengan cara ini. Selain itu, musuh kita berada dalam bayang-bayang saat kita berada di tempat terbuka. Ini memberi mereka kesempatan untuk bersiap terlebih dahulu. Bahkan jika kita untuk menggali apapun, itu sangat mungkin sesuatu yang mereka tanam untuk menyesatkan kita. Jadi, sementara saya meminta beberapa orang saya menyelidiki masalah ini secara terbuka, saya diam-diam mengirim yang lain ke jalan lain. Mengirim yang lain ke jalur lain. Mo Yu bertanya dengan bingung. Aku mengirim mereka untuk melacak asal-usul racun itu. Kilatan melintas di mata Mo Tiansui. Mengingat bagaimana racun itu bisa mengirim singa berekor emas setengah Zizun ke dalam keadaan yang begitu mengerikan tanpa kita sadari, itu pasti di puncak kelas 2, bahkan mungkin kelas 3. Petik 2. Mengingat bagaimana racun itu efektif bahkan pada singa berekor emas, itu pasti sangat kuat. Racun kelas 1 mampu membunuh para pembudidaya di bawah ranah Zongxi. Racun kelas 2 efektif pada Zongxi dan bahkan half Zizun. Meskipun racun ini tidak membunuh singa ekor emas secara instan, itu mempercepat penuaannya. Efeknya pasti pada tingkat racun puncak kelas 2. Hanya Poison Hall yang mampu mengeluarkan racun seperti itu. Berdasarkan hasil penyelidikanku, Lin Clan tampaknya memiliki beberapa hubungan dengan Red Lotus City. Faktanya, Great Herb King yang paling kuat telah tiba di ibu kota beberapa hari yang lalu. Mo Tiansui mengayunkan lengan bajunya dan mendengus, semua ini terlalu kebetulan. Karena itu, saya mengirim anak buah saya untuk menyelidiki masalah ini, dan kesimpulannya adalah bahwa Lin Clan terlibat dalam masalah ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Mengkonfirmasi bahwa itu adalah perbuatan Lin Clan, kulit Mo Yu berubah sangat mengerikan. Karena pihak lain dapat bergerak pada singa ekor emas, sangat mungkin itu adalah anggota keluarga kerajaan berikutnya. Begitu seseorang mengarahkan pandangannya pada otoritas absolut, ambisinya akan mulai bertunas seperti rebung setelah hujan. Tidak ada yang bisa memadamkan hasrat berapi-api seseorang lagi. Meskipun singa ekor emas telah mencapai ranah Zizun, klan Lin memiliki kerajaan Suanyuan sebagai dukungan mereka. Jadi, kita tidak bisa menyinggung mereka. Mengetahui apa yang dikhawatirkan putrinya, Mo Tiansui menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika kita tahu bahwa merekalah yang melakukannya? Di atas Master Formasi Bintang 3, mereka bahkan memiliki permaisuri dari kerajaan yang diberikan Suanyuan di pihak mereka. Mereka bukan seseorang yang bisa kita sakiti. Selama kita berpura-pura tidak tahu tentang hal itu sekarang, dengan kehadiran pavilion guru-guru, klan Lin masih tidak akan berani melampaui batas mereka. Namun, jika mereka berbalik melawan klan Lin, kerajaan Suanyuan hanya perlu mengirim ahli ranah Zizun yang sedikit lebih tangguh untuk menghancurkan seluruh keluarga kerajaan mereka. Memang, ini seperti klanku saat itu, sepertinya kita tidak berdaya sekali lagi. Memahami masalah ayahnya, Mo Yu menghela nafas. Klanku mungkin bukan klan bergengsi, tetapi mereka memiliki pendirian besar di kota. Namun, untuk beberapa alasan, seluruh klan mereka yang terdiri dari 137 orang terbunuh dalam semalam oleh klan Lin. Bahkan sampai sekarang, aku bisa, jangan lupakan masalah ini, Mo Tiansui mengepalkan tangannya erat-erat. 2 tahun lalu, klanku dari kota kerajaan Tianwu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, menyinggung klan Lin, dan selama 1 malam, seluruh klan telah dibersihkan. Ketika keluarga kerajaan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini, kepala klan Lin tiba di istana secara pribadi dan memaksa mereka untuk menutup semua berita. Pada akhirnya, masalah ini hanya bisa berakhir tanpa kesimpulan. Meskipun menjadi kaisar negara, ia tidak dapat melindungi rakyatnya sendiri. Seolah-olah duri, masalah ini telah menusuk hati Mo Tiansui. Sebenarnya, ini bukan kesalahan ayah. Saat itu, pihak lain memegang token kerajaan Suanyuan, mengatakan bahwa mereka menjalankan perintah putra mahkota. Sebagai kerajaan tingkat 1, kita tidak mungkin tidak mematuhi perintahnya, perintah. Melihat ekspresi sedih ayahnya, Mo Yu menghibur. Saat itu, bukan karena mereka takut pada Lin Clan sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi. Itu karena pihak lain memegang dekrit dari putra mahkota kerajaan Suanyuan. Sebagai kerajaan berjenjang lebih rendah, mereka hanya bisa tunduk. Aku tahu, Mo Tiansui menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, manusia tidak bisa menentang keadaan. Itu sebabnya saya berharap Anda dapat menarik Guild Master Liu atau Zhang Xi ke pihak kita. Selama salah satu dari mereka menjadi permaisuri pangeran, mereka tidak akan berani membuat bergerak lagi. Itulah alasan mengapa Mo Tiansui berusaha menciptakan peluang bagi putrinya dan ketua persekutuan Liu untuk bersama. Namun, pihak lain tampaknya tidak tertarik pada putrinya sama sekali. Mendengar kata-kata ayahnya, Mo Yu merasa sedikit tertekan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia baru saja akan berbicara ketika seorang Kasim yang panik bergegas masuk ke dalam ruangan. Apa yang salah? Mo Tiansui mengerutkan kening. Melaporkan kepada Yang Mulia, penatua ketiga klan Lin telah membawa sekelompok besar pria ke sini, mengatakan bahwa keluarga kerajaan berutang penjelasan kepada mereka. Kasim itu gemetar. Kami berutang penjelasan kepada mereka. Apa artinya itu? Mata Mo Tiansui menyipit. Kami bahkan belum menyelesaikan skor dari Lin Clan yang meracuni binatang penjaga, namun pihak lain datang mengetuk.
Bahkan menuntut penjelasan. Mungkinkah mereka telah memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan memutuskan untuk menjalaninya saja? Hambamu yang rendah hati tidak tahu. Mereka saat ini berada di gerbang istana kerajaan, dan mereka akan segera masuk, Kasim itu buru-buru menjawab. Ayo kita lihat. Berdebar dengan dingin, Mo Tiansui dan Mo Yu mulai berjalan keluar. Segera, mereka tiba di gerbang istana dan melihat sekelompok besar dari Lin Klan berdiri dengan arogan di luar. Kaisar Mo Tiansui, saya menyarankan Anda untuk bergegas dan menyerahkan pria itu. Jika demikian, kita dapat membiarkan masalah ini beristirahat. Jika tidak, jangan berharap masalah ini berakhir dengan mudah. Setelah melihat Mo Tiansui berjalan, seorang tetua berjalan maju dengan ekspresi mengancam. Serahkan pria itu. Apa maksudmu? Mo Tiansui bingung. Berhentilah berpura-pura, kamu mengirim anak buahmu untuk membunuh Tuan Muda Lin Lang kita. Bahkan sekarang, dia terluka parah dan masih koma. Tidak mungkin kamu tidak berani mengakuinya. Elder ketiga Lin Klan menyipitkan matanya. Pembunuh Tuan Muda Lin Lang. Mo Tiansui bahkan lebih bingung. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Meskipun dia ingin menghancurkan Lin Klan, dia tahu konsekuensi potensial dari melakukannya. Karena itu, dia telah menekan keinginannya selama ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Tuan Muda Lin Lang? Kesalahpahaman. Pelakunya telah melarikan diri ke istana kerajaan, dan dia saat ini berada di dalam tembok istana. Namun, kamu mengatakan itu salah paham. Tetua ketiga Lin Klan mencibir dengan dingin. Tidak dapat memahami situasinya, Mo Tiansui akan terus bertanya ketika seorang pria berjubah abu-abu diam-diam berjalan ke arahnya dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Dia adalah anggota pasukan bayangan. Mengingat keributan besar di Emerald Pavilion dan bahwa seluruh Lin Klan dikirim untuk menggali pelakunya, tidak butuh waktu lama bagi berita untuk mencapai Shadow Squad. Mendengar kata-kata pihak lain, Mo Tiansui segera memahami situasinya, dan ekspresi cemas muncul di wajahnya. Dia tidak pernah mengirim siapapun, dan bahkan jika dia melakukannya, dia akan memastikan bahwa seluruh Lin Klan akan runtuh dengan satu pukulan. Untuk meninggalkan Lin Lang dalam keadaan koma, bukankah ini menawarkan pihak lain alasan untuk menyerang mereka? Penatua Lin Hui, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang bahwa kondisi Lin Lang Gongxi bukanlah perbuatan keluarga kerajaan kita. Kata Mo Tiansui, apakah kamu tidak melakukannya? Penatua ketiga Lin Hui tertawa dingin. Aku baik-baik saja jika kamu menyangkalnya. Namun, kamu harus menyuruh pengawalmu pergi agar kita bisa menggeledah istana kerajaan. Kita akan tahu kebenarannya begitu kita menemukan pelakunya. Wajah Mo Tiansui menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya menegang. Istana kerajaan bukan hanya yayasan keluarga kerajaan, tetapi juga mewakili martabat seluruh kerajaan. Jika dia mengizinkan mereka untuk mencari melalui istana kerajaan, prestise apa yang harus dimiliki keluarga kerajaan Tianwu untuk memerintah seluruh kerajaan Tianwu di masa depan? Kamu mengatakan bahwa pelakunya telah melarikan diri ke istana kerajaan, tetapi apakah kamu punya bukti? Mo Yu mengerutkan kening. Menghormati Mo Si. Petik 2. Melirik Mo Yu, Lin Hui terkekeh pelan dan berkata, tentu saja kami punya dasar untuk mengatakannya. Kemudian, dia memberi isyarat ke belakang. Seorang pria segera berjalan ke depan dengan sangkar di tangannya. Ada seekor tikus putih salju merangkak di sekitar kandang. Mengangkat hidungnya, dia terus mengendus-endus di sekitar tempat itu. Ini adalah, mencari tikus. Petik 2. Tubuh Mo Tiansui tersentak. Tikus pencari adalah binatang buas unik yang memiliki hidung yang sangat sensitif. Tidak peduli apa itu, dengan sekali hirupan, bahkan jika jaraknya ribuan mil, ia akan dapat menemukannya. Hewan ini bahkan lebih langka daripada batu roh, dan sulit ditemukan bahkan di kerajaan Xuan Yuan yang diberikan. Untuk berpikir bahwa Lin Klan benar-benar akan memiliki salah satu dari mereka. Jika itu adalah tikus pencari, selama pembunuh itu meninggalkan aromanya, tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri atau berapa banyak pakaian yang dia ganti, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Memang, sepertinya Kaisar Tiansui mengenalinya. Bukan klaim saya bahwa pembunuh itu bersembunyi di istana kerajaan, tetapi penilaian tikus pencari. Mengapa? Apakah Yang Mulia meragukan penilaiannya? Lin Hui mendengus. Ini, Mo Tiansui terdiam. Karena mereka telah mengikuti persidangan tikus pencari di sini, pelakunya pasti benar-benar bersembunyi di istana kerajaan. Namun, agar dia tidak tahu apa-apa, apa yang sebenarnya terjadi. Yang ingin kami lakukan hanyalah menangkap orang yang menyakiti Tuan Muda, kami tidak akan membuat kekacauan di sini. Jika Yang Mulia bersikeras menghentikan kami hanya bisa menganggapnya sebagai tanda bersalah. Lin Hui melanjutkan, jika singa ekor emas itu mati, klan Lin pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memaksa keluarga kerajaan yang telah memerintah kerajaan Tianwu selama lebih dari 1000 tahun untuk mundur. Namun, tidak hanya binatang buas itu tidak mati, ia bahkan menjadi ahli ranah Zizun. Dengan pertimbangan ini, mereka harus berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Sebelum mereka benar-benar siap, yang terbaik adalah tidak berselisih dengan pihak lain. Jika tidak, jika binatang penjaga alam Zizun bergerak, akan sulit bagi formasi kelas 3 Lin Klan untuk menahan kekuatannya. Baik, keluarga kerajaan kita pasti tidak mengirim siapapun untuk menyakiti Lin Lang Gongxi. Selama tikus pencari menemukan pelakunya, kita akan tahu yang sebenarnya. Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak,
Mo Tiansui mengangguk. Karena pihak lain membawa tikus pencari bersama mereka, seharusnya tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menemukan pelakunya. Mereka tidak punya alasan untuk membatalkan istana kerajaan dalam konteks melakukan pencarian. Pada saat yang sama, Mo Tiansui juga ingin melihat siapa yang menyerang Lin Lang dan berlari ke istana kerajaan untuk menjebak mereka. Karena Yang Mulia telah menyetujuinya, aku tidak akan berdiri di atas formalitas. Melihat bahwa Mo Tiansui telah menyerah, Lin Hui mengangkat tangannya, dan bawahannya segera membuka kandang, membiarkan tikus pencari melompat keluar. Mengangkat hidungnya yang sedikit ramping dan panjang, ia mengendus-endus sebelum berlari ke depan. Ikuti. Kelompok besar itu mengikuti di belakang Seking Mouse.